Kota Wushan hanyalah sebuah kota kecil biasa di wilayah kerajaan Fenlai, tepat di sebelah barat Pegunungan Binatang Sihir, rangkaian pegunungan terbesar di benua Yulan. Saat mentari pagi mulai menyingsing di Wushan, sisa-sisa udara fajar yang dingin dan bersih masih terasa menusuk kulit. Namun, hampir seluruh penduduk kota kecil ini sudah berhamburan keluar untuk mulai bekerja. Bahkan anak-anak berusia 6 atau 7 tahun pun sudah beranjak dari tempat tidur, bersiap melakukan latihan pagi yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sebuah lahan kosong di sisi timur kota, hangatnya sinar matahari pagi menyelinap di sela-sela pepohonan, meninggalkan bercak-bercak cahaya yang menari di permukaan tanah. Di sana, berkumpul sekitar 100 hingga 200 anak-anak. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing berbaris rapi. Suasana begitu hening. Wajah-wajah mungil itu tampak sangat serius. Kelompok paling utara diisi oleh anak-anak berusia sekitar 6 tahun, kelompok tengah berusia 9 hingga 12 tahun, sedangkan di sisi selatan adalah para remaja berusia 13 sampai 16 tahun. Berdiri di depan mereka, 3 pria parubaya bertubuh kekar tampak mengawasi. Ketiganya mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang berbahan kasar. Jika ingin menjadi prajurit yang tangguh, kalian harus bekerja keras sejak kecil, ucap pemimpin mereka dengan suara dingin. Ia berdiri tegak dengan tangan tertaut di belakang punggung. Tatapannya yang tajam dan galak menyapu kelompok anak-anak di sisi utara. Bocah-bocah berusia 6 dan 7 tahun itu seketika mengatupkan bibir rapat-rapat. Dengan mata bulat yang membelalak, mereka menatap pria itu tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pria itu bernama Hellman, kapten pengawal klan Barak, keluarga bangsawan yang menguasai kota Wushan. Kalian semua adalah rakyat biasa. Tidak seperti keluarga bangsawan, kalian tidak punya akses ke kitab rahasia manapun yang mengajarkan cara mengolah ki tempur. Jika kalian ingin menjadi orang yang berguna, jika ingin dihormati, maka kalian harus menggunakan cara yang paling kuno, paling sederhana, dan paling mendasar untuk menempa diri, yaitu dengan melatih tubuh dan membangun kekuatan fisik. Paham? Hillman kembali menyapukan pandangannya. Paham, jawab anak-anak itu serempak dengan suara lantang. Bagus, Hillman mengangguk, merasa puas. Meski anak-anak berusia 6 tahun itu tampak kebingungan, mata para remaja di kelompok lain justru terlihat penuh tekad. Mereka paham betul maksud perkataan Hillman. Di benua Yulan, hampir setiap pria melatih fisik mereka dengan sangat keras sejak dini. Di masa depan, siapapun yang malas akan dipandang rendah. Uang dan kekuasaan adalah hal yang menentukan martabat seorang pria. Pria tanpa kekuatan bahkan akan dicibir oleh kaum wanita. Ingin membuat orang tua bangga? Ingin dipuja wanita? Ingin menjalani hidup yang penuh kejayaan? Maka, jadilah prajurit yang kuat. Sebagai rakyat jelata yang tak punya akses ke kitab berharga, satu-satunya jalan menuju kemuliaan adalah melalui latihan fisik sejak dini dan mengumpulkan kekuatan lewat keringat serta kerja keras yang pahit. Mereka harus bekerja lebih keras daripada para bangsawan, menguras lebih banyak tenaga dan darah demi memperkuat diri. Saat matahari terbit, segala hal mulai tumbuh. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap energi alam dan memperbaiki kondisi tubuh. Aturannya tetap sama, buka kaki selebar bahu. Tekuk lutut sedikit, kedua tangan menekan di pinggang. Ambil posisi kuda-kuda pembentuk ki. Saat melakukan posisi ini, ingat, fokuskan konsentrasi, jaga pikiran tetap tenang, dan bernapaslah secara alami. Ucap Hillman dengan tegas. Kuda-kuda pembentuk ki adalah cara paling sederhana namun paling efektif untuk melatih tubuh. Hasil warisan pengalaman para leluhur selama turun-temurun. Seketika, hampir 200 anak itu mengambil posisi kuda-kuda tersebut. Fokus, tenang, dan bernapas secara alami. Hillman terus mengingatkan sambil berjalan di antara barisan anak-anak. Sekilas, ia bisa melihat para remaja di kelompok selatan sudah mampu menjaga posisi dengan tenang dan napas yang teratur. Mereka tampak stabil dan kokoh, tanda bahwa mereka sudah cukup mahir. Namun, saat menoleh ke barisan paling utara, Hillman melihat pinggang dan lutut yang bengkok tak karuan serta kaki yang lemas dan goyah. Jelas sekali anak-anak terkecil ini berdiri tanpa tenaga. Hillman menoleh kedua pria lainnya. Kalian berdua urus kelompok selatan dan tengah. Biar aku yang menangani anak-anak yang paling kecil. Siap, Kapten. Keduanya langsung patuh.
Sesekali mereka menendang kaki para remaja untuk mengecek siapa yang berdiri kokoh dan siapa yang tidak. Begitu Hillman berjalan mendekat, kelompok anak paling kecil langsung tegang. "Gawat, si monster kepala datang," bisik Hadley, seorang bocah berambut pirang dengan mata lebar yang cerah. Hillman masuk ke tengah barisan. Wajahnya dingin, namun dalam hati ia menghela napas. Anak-anak ini masih terlalu kecil. Mereka belum punya pemahaman dan kekuatan yang cukup. Aku tidak bisa menuntut terlalu banyak. Tapi memang bagus membiasakan mereka berlatih sejak dini. Jika mereka bekerja keras sekarang, peluang mereka untuk bertahan hidup di medan perang nanti akan jauh lebih besar. Untuk mengajar anak kecil, cara paling efektif adalah dengan memicu minat mereka. Jika terlalu dipaksa, hasilnya malah akan buruk. "Kalian semua, berdiri tegak," gertak Hillman. Seketika, semua anak membusungkan dada dan menatap lurus ke depan. Senyum tipis tersirat di bibir Hillman. Ia melangkah ke depan barisan lalu melepas bajunya. Guratan otot-otot yang sangat kuat di tubuhnya membuat mata anak-anak itu melotot. Bahkan remaja di barisan lain, mau tak mau menatap penuh kekaguman. Selain otot yang sempurna, di tubuh bagian atas Hillman terdapat banyak bekas luka sayatan pisau, pedang, dan belasan luka lama lainnya. Anak-anak menatap luka-luka itu dengan mata berbinar. Bagi mereka, bekas luka adalah medali seorang pria. Hati mereka dipenuhi rasa hormat pada Hillman. Dia adalah prajurit tingkat 6 yang tangguh, seorang pejuang yang lahir dari pertarungan hidup dan mati. Di kota besar sekalipun, dia akan dianggap orang hebat. Di kota kecil seperti Wushan, dia adalah sosok yang dipuja semua orang. Melihat tatapan penuh semangat itu, Hillman sedikit tersenyum. Ia memang ingin membangkitkan rasa kagum agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras. "Ayo kita beri sedikit pemicu lagi," batin Hillman sambil menyeringai. Ia berjalan ke arah sebuah bongkahan batu raksasa yang beratnya sekitar 160 kg. Hanya dengan satu tangan, Hillman mencengkeram batu itu dan mengayunkannya dengan sangat santai. Batu itu tampak seringan kayu di tangannya. Anak-anak itu ternganga tak percaya. Terlalu ringan. "Lori, kalau kau punya waktu luang setelah latihan, carikan aku batu yang lebih besar lagi." Dengan lemparan santai, Hillman melontarkan batu itu sejauh puluhan meter. Brak! Batu itu menghantam tanah di dekat pohon besar hingga bumi terasa bergetar. Hillman kemudian berjalan mendekati sebuah bongkahan batu biru secara acak. "Hah!" Hillman menarik napas dalam. Pembuluh darah di tubuh berototnya menonjol keluar saat ia memukul bongkahan batu biru tersebut. Tinjunya membelah udara, menciptakan suara siulan angin yang membuat anak-anak semakin membelalak. Duar! Suara tinju yang menghantam batu itu membuat jantung anak-anak bergetar. Padahal, itu adalah batu granit biru yang sangat keras. Batu itu bergetar hebat. Tiba-tiba, muncul 6 atau 7 retakan besar sebelum akhirnya pecah menjadi potongan-potongan kecil. Hebatnya, tangan Hillman sama sekali tidak terluka. "Kapten memang sehebat biasanya," ucap Lori, salah satu pria paruh baya tadi, saat Hillman berjalan kembali ke arah mereka. Roger pun ikut mendekat. Biasanya, saat anak-anak berlatih kuda-kuda, mereka bertiga bisa bersantai dan mengobrol sambil sesekali mengawasi jika ada anak yang malas. Hillman tertawa sambil menggeleng. "Tidak juga. Dulu saat di tentara, aku berlatih seperti orang gila setiap hari, bertarung berdarah-darah di medan perang. Sekarang aku hanya melakukan peregangan otot di pagi hari. Tenagaku tidak sebesar dulu." Anak-anak tetap menatap Hillman dengan tatapan memuja. Batu granit keras bisa hancur dengan satu pukulan, dan batu ratusan kilo dilempar begitu mudahnya. Kekuatan macam apa itu? Hillman menoleh dan merasa puas dengan reaksi anak-anak tersebut. "Ingat, meski kalian tidak bisa mengolah ki tempur jika kalian melatih potensi tubuh sampai maksimal, kalian tetap bisa menjadi prajurit tingkat 6. Seorang prajurit tingkat 6 yang masuk tentara bisa dengan mudah menjadi perwira menengah dan mendapatkan akses ke kitab militer untuk belajar ki tempur. Bahkan, jika kalian hanya jadi prajurit tingkat 1, kalian tetap layak disebut pria. Ingat, jika seorang pria bahkan tidak bisa mencapai tingkat 1, dia tidak layak disebut laki-laki. Jika kau seorang pria, busungkan dadamu, hadapi semua tantangan, dan jangan takut pada apapun."
Mendengar kata-kata yang sudah sering diulang Hillman ini, anak-anak berusia 6 tahun itu berusaha menahan senyum dan tetap terlihat serius. Semuanya berdiri tegak. Lihat kakak-kakak kalian di selatan, lalu bandingkan dengan posisi kalian, ucap Hillman dengan tegas. Seketika, bocah-bocah itu mencoba memperbaiki posisi agar lebih stabil. Meski kaki mulai terasa kram hebat, mereka tetap mengatupkan gigi. Namun, tak lama kemudian, anak-anak kecil itu mulai goyah. Satu persatu mulai tumbang dan terduduk di tanah. Wajah Hillman tampak dingin, namun dalam hati ia mengangguk puas melihat kegigihan mereka. Tak lama, beberapa anak berusia 10 tahun di kelompok tengah pun mulai tak kuat dan bertumbangan. Bertahanlah sebisa mungkin. Aku tidak akan memaksa. Tapi jika di masa depan kalian lebih lemah dari teman sebaya kalian, jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri, ucap Hillman datar. Lori tiba-tiba menatap heran ke arah kelompok utara. Saat banyak anak di kelompok tengah sudah tumbang, di kelompok paling kecil, masih ada seorang bocah berusia 6 tahun yang tetap berdiri kokoh. Ini kan hari pertama Linley berlatih. Siapa sangka dia sekuat itu, ucap Lori dengan takjub. Roger dan Hillman pun ikut memperhatikan. Di barisan utara, tampak seorang bocah berambut coklat yang masih bertahan. Bibirnya terkatup rapat, matanya menatap tajam ke depan, dan kedua tinjunya terkepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Kilatan kejutan yang menyenangkan muncul di mata Hillman. Anak pintar, puji Hillman dalam hati. Meski baru 6 tahun, bocah itu mampu bertahan selama anak-anak berusia 10 tahun. Nama lengkapnya adalah Linley Barak, putra sulung sekaligus pewaris klan Barak yang menguasai kota Wushan. Klan Barak adalah klan kuno yang dulu sangat jaya. Namun setelah ribuan tahun, kini hanya tersisa 3 anggota, sang kepala klan Hawk Barak dan 2 putranya. Linley yang berusia 6 tahun, dan adiknya, Wharton, yang baru berusia 2 tahun. Ibu mereka meninggal saat melahirkan Wharton, sementara kakek Linley juga sudah tiada setelah gugur di medan perang. Kaki Linley gemetar hebat. Meski kemauannya sekeras baja, otot-otot kakinya sudah dipaksa mencapai batas maksimal hingga mulai bergetar di luar kendali. Akhirnya, ia pun tumbang dan terduduk lemas. Linley, bagaimana rasanya? Hillman berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Linley membalas senyuman itu, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. Aku tidak apa-apa, Paman Hillman. Sebagai kapten pengawal klan Barak, Hillman telah melihat Linley tumbuh besar. Tentu saja, hubungan mereka sangat akrab. Bagus sekali. Kau baru saja menunjukkan sikap seorang pria sejati. Hillman menepuk kepala Linley, membuat rambut bocah itu acak-acakan seperti rumput yang tertiup angin. Hahaha. Linley menyeringai lebar. Ia merasa sangat senang mendapat pujian dari Hillman. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan latihan. Program latihan untuk anak-anak berusia 6 dan 7 tahun jauh lebih santai, tapi bagi para remaja, aturannya sangat ketat hingga terasa mengerikan. Sekelompok besar anak-anak, termasuk bocah-bocah kecil itu, kini diminta berbaring dengan kepala dan kaki masing-masing bertumpu di atas sebuah batu datar. Mereka hanya mengandalkan kekuatan pinggang untuk menjaga tubuh tetap lurus di udara. Daerah pinggang dan paha membentuk area segitiga. Hillman memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan area yang dimaksud. Area ini adalah inti tubuh manusia. Kecepatan dan kekuatan, semuanya bersumber dari inti segitiga ini. Jadi, bagian ini sangatlah penting. Sambil berbicara, Hillman terus berkeliling, memeriksa dengan teliti apakah gerakan anak-anak itu sudah benar. Kencangkan, pinggang kalian harus lurus. Gertak Hillman. Seketika, pinggang para pemuda itu menegang dan lurus. Ini adalah hari pertama Linley berlatih. Meski kepala dan kaki mungilnya bertumpu pada batu, saat ini Linley sudah merasakan pinggangnya mulai kaku dan terasa panas. Tahan. Harus tahan. Aku yang terbaik. Linley terus menyemangati dirinya sendiri. Tubuh Linley memang kuat sejak bayi. Ia hampir tidak pernah sakit. Ditambah dengan kerja kerasnya, tidak heran jika ia menonjol dibandingkan yang lain. Gedebuk. Anak pertama tumbang. Namun, karena batu yang mereka gunakan sebagai bantal dan sandaran kaki hanya setinggi 20 cm, jatuh dari posisi itu tidaklah menyakitkan. Gedebuk, gedebuk.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak yang tidak sanggup lagi bertahan. Linley menggertakkan gigi. Ia bisa merasakan pinggangnya sudah mencapai batas ketahanan, bahkan mulai terasa mati rasa. Tubuhku terasa berat sekali. Hampir tidak bisa kukendalikan lagi. Tahan sedikit lagi. Saat itu, di kelompok usia 6-8 tahun, hanya Linley yang masih bertahan. Melihat Linley, Hillman tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut sekaligus bangganya. "Lori!" teriak Hillman tiba-tiba. "Siap, Kapten." Lori segera berdiri tegak, menunggu perintah. Hillman memberi instruksi. "Besok, siapkan cat khusus." Saat mereka melatih kekuatan pinggang, taruh ranting di bawah pinggang mereka, dan beri cat pada ranting itu. Jika ada yang malas dan pinggangnya menyentuh ranting, tubuh mereka akan terkena cat. Hukuman bagi yang badannya terkena cat adalah porsi latihan 2 kali lipat lebih berat. "Siap, Kapten." Lori tak kuasa menahan senyum. Dalam hati, ia tertawa. Kapten selalu punya ide-ide licik. Habislah bocah-bocah ini. Dan benar saja. Wajah anak-anak berusia 10 tahun langsung berubah pucat. Biasanya, mereka masih bisa sedikit mencuri waktu untuk mengendurkan pinggang tanpa ketahuan. Tapi dengan ide Hillman, kesempatan itu tertutup rapat. Hillman melanjutkan dengan nada dingin. "Perlu kalian tahu, saat seorang prajurit melatih ki tempur, energi itu disimpan di sebuah titik seukuran kepalan tangan tepat di bawah pusar. Kalian harus paham bahwa titik itu adalah bagian dari segitiga yang aku bicarakan tadi. Sekarang kalian mengerti kenapa penguatan area segitiga ini sangat vital. Ini adalah inti kalian. Jika bagian ini gagal, tubuh kalian juga gagal, tidak peduli seberapa kuat bagian tubuh yang lain." Seorang instruktur yang baik sangatlah penting bagi anak-anak, dan Hillman benar-benar prajurit yang mumpuni. Ia tahu bagian mana yang krusial, dan tahu cara meningkatkan kesulitan secara bertahap. Ia paham alat apa yang cocok untuk usia tertentu. Jika terlalu berat, tubuh anak-anak itu bisa hancur. Ki tempur? Mendengar kata itu, semua pemuda, termasuk anak-anak paling kecil yang sedang beristirahat di pinggir, langsung menatap Hillman dengan mata berbinar. Bagi rakyat jelata, bisa mempelajari ki tempur adalah impian terbesar. Bahkan Linley, yang merupakan keturunan bangsawan, sangat mendambakannya. Gedebuk. Linley akhirnya tak sanggup lagi menahan bebannya. Tapi ia masih sempat menggunakan tangannya untuk menyangga tubuh saat berguling perlahan ke tanah. "Ah, rasanya nyaman sekali." Linley merasakan rasa kebas di pinggangnya meresap hingga ke tulang. Sebuah rasa pegal yang memuaskan sampai matanya menyipit saking enaknya. "Berapa lama aku bertahan tadi?" Linley membuka matanya lebar-lebar, melihat ke sekeliling. Semua anak usia 6 tahun sudah tumbang. Bahkan setengah dari kelompok usia 10 tahun pun sudah tumbang. Namun, semua remaja usia 14 tahun masih bertahan kokoh. Wajah Hillman tetap sedingin es. "Kalian harus ingat, tubuh kalian itu seperti wadah, seperti gelas anggur. Ki tempur adalah anggurnya. Seberapa banyak anggur yang bisa ditampung tergantung dari seberapa besar wadahnya. Begitu juga tubuh manusia. Kemampuan seseorang menguasai ki tempur didasari oleh sejauh mana dia melatih fisiknya. Jika tubuhnya terlalu lemah, meski dia punya kitab ki tempur yang kuat, tubuhnya tidak akan sanggup menampung banyak ki tempur. Dan dia tidak akan pernah jadi prajurit hebat." Hillman terus memberikan wejangan berharga. Banyak prajurit, karena tidak mendapat bimbingan yang benar di masa muda, baru menyadari hubungan antara ki tempur dan kekuatan fisik saat sudah tua. Tapi di usia senja, latihan fisik tidak akan banyak membuahkan hasil. Hillman terus menurunkan pengalaman para leluhur yang telah melalui berbagai kegagalan, agar anak-anak ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah latihan kuda-kuda pembentuk ki, seluruh bagian tubuh dari pinggang, punggung, paha, hingga bahu akan mulai selaras. Sekarang, hampir semua anak duduk bersantai di tanah. Program latihan Hillman memang sangat terukur tingkat kesulitannya untuk tiap usia. "Latihan hari ini selesai," ucap Hillman. Latihan di kota Wushan sudah terjadwal, 2 kali sehari saat fajar dan saat senja. "Paman Hillman, ceritakan sesuatu pada kami." Begitu latihan usai, anak-anak langsung mengerumuninya. Setiap hari setelah sesi fajar, Hillman biasanya menceritakan kisah masa-masanya di militer atau kejadian-kejadian hebat yang terjadi di benua ini. Anak-anak yang seumur hidup hanya tinggal di kota kecil itu sangat haus akan cerita tentang dunia luar dan militer.
Hillman tersenyum. Ia senang bercerita, karena itu adalah caranya memotivasi anak-anak agar semangat berlatih. Hillman percaya hasil terbaik hanya bisa dicapai jika anak-anak itu sendiri yang berhasrat untuk maju. Hari ini, aku akan menceritakan tentang legenda 4 prajurit tertinggi yang namanya dikenal di seluruh benua. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Hillman. Anak-anak langsung memasang telinga lebar-lebar. Linley yang masih duduk di tanah, merasa jantungnya berdegup kencang. Legenda 4 prajurit tertinggi? Ia menatap Hillman tanpa berkedip. Ada kilatan kegembiraan di mata Hillman, namun suaranya tetap tenang. Di benua kita, ribuan tahun yang lalu, muncul 4 prajurit tertinggi yang sangat perkasa. Kekuatan mereka masing-masing setara dengan seekor naga raksasa. Mereka bisa berjalan santai di tengah jutaan pasukan musuh, dan dengan mudah mengambil kepala jenderal manapun. Mereka dikenal sebagai prajurit darah naga, prajurit api ungu, prajurit harimau loreng, dan prajurit abadi. Prajurit terbagi menjadi 9 tingkat. Aku, yang hanya prajurit tingkat 6, bisa dengan mudah menghancurkan batu besar dan mematahkan pohon raksasa. Tapi prajurit tingkat 9, bahkan di negara kita Venlai, akan dianggap sebagai ahli tingkat tinggi. Nah, di atas tingkat 9, barulah ada 4 prajurit tertinggi ini. Mereka telah melampaui batas dan berada di puncak kekuatan manusia. Mereka termasuk dalam tingkat legendaris, yaitu tingkat Saint. Mata Hillman tampak berapi-api. Prajurit tingkat Saint bisa mencairkan gunung es raksasa, membuat samudera mengamuk, meruntuhkan gunung yang menjulang, menghancurkan kota berpenduduk jutaan orang, bahkan memanggil meteor jatuh dari langit. Mereka benar-benar tak terkalahkan, puncak dari segala kekuatan. Hening, semua anak terpaku terpana mendengar penjelasan itu. Hillman menunjuk ke sebuah gunung di arah timur laut. Lihat gunung Wushan itu, besar sekali kan? Hillman tersenyum. Anak-anak yang sudah merinding mendengar cerita tadi langsung mengangguk serempak. Gunung Wushan tingginya lebih dari 1000 meter dengan keliling yang mencapai ribuan meter. Bagi manusia, itu adalah gunung yang sangat masif. Tapi bagi prajurit tingkat Saint, mereka bisa melenyapkan gunung Wushan hanya dalam sekejap mata, ucap Hillman dengan tegas. Jika prajurit tingkat 6 hanya bisa menghancurkan batu, maka tingkat Saint bisa menghancurkan gunung. Mulut anak-anak itu ternganga lebar. Hati mereka dipenuhi rasa ngeri sekaligus kekaguman yang mendalam. Mereka mulai memimpikan kekuatan seperti itu. Menghancurkan gunung? Kata-kata Hillman menghunjam dalam kebenak Linley. Tak lama kemudian, anak-anak yang masih terpana itu mulai pulang ke rumah masing-masing. Hillman, Roger, dan Lori adalah yang terakhir meninggalkan lokasi. Melihat anak-anak berjalan pergi dalam kelompok-kelompok kecil, Hillman tersenyum puas. Anak-anak inilah harapan dan masa depan kota Wushan, ucapnya dengan tenang. Roger dan Lori juga menatap mereka. Di benua ini, anak-anak rakyat jelata memang harus berlatih keras sejak dini. Melihat mereka, keduanya teringat masa muda mereka sendiri. Kapten Hillman, kau jauh lebih hebat dibanding instruktur Pater dulu. Di bawah bimbinganmu, aku yakin Wushan akan jadi kota terkuat di wilayah ini, melampaui 10 kota tetangga lainnya, ucap Lori dengan tulus. Memang, kualitas seorang guru menentukan masa depan suatu tempat. Ngomong-ngomong Kapten, bagaimana kau tahu sedalam itu soal kekuatan tingkat Saint atau 4 prajurit tertinggi? Tanya Lori penasaran. Sambil sedikit malu, Hillman nyengir. Ya, sejujurnya, aku sendiri tidak terlalu tahu pasti seberapa kuat mereka. Lagi pula, mereka itu kan legenda. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Lori dan Roger terperangah. Jadi kau tidak tahu pasti, tapi berbohong pada anak-anak itu. Hillman tersenyum tipis. Meski aku tidak tahu kekuatan pastinya, aku tahu satu hal, seorang maestro penyihir, yaitu penyihir yang sudah mencapai tingkat Saint, bisa merapal sihir terlarang dan melenyapkan puluhan ribu pasukan atau sebuah kota dalam sekejap. Karena penyihir tingkat Saint sehebat itu, logikanya prajurit tingkat Saint tidak akan jauh berbeda. Lagi pula alasanku menceritakan itu adalah agar mereka lebih bersemangat berlatih. Kalian lihat sendiri kan betapa takjubnya mereka tadi. Hillman tersenyum puas. Lori dan Roger hanya bisa geleng-geleng kepala. Sampai jumpa nanti, Lei. Sampai jumpa, Hadley. Setelah berpamitan dengan sahabatnya, Hadley,
Lin Lei berjalan pulang sendirian. Tak lama, tampaklah kediaman Barak yang megah namun tampak tua. Lahan kediaman Barak sebenarnya sangat luas. Lumut tumbuh di dinding-dindingnya dan berbagai tanaman merambat menyelimuti tembok besar itu. Jejak-jejak waktu sangat terasa di sana. Rumah besar di kota Wushan ini adalah rumah leluhur klan Barak yang telah berdiri selama lebih dari 5.000 tahun. Meski sudah berkali-kali dipugar, rumah itu tetap tegak berdiri. Namun, seiring merosotnya kejayaan keluarga, kondisi keuangan klan Barak pun memburuk. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengandalkan harta sisa kejayaan masa lalu. 100 tahun yang lalu, pemimpin klan saat itu memutuskan bahwa seluruh anggota keluarga hanya akan tinggal di halaman depan yang hanya mencakup sepertiga luas tanah tersebut. Sisa bangunan lainnya dibiarkan tidak terawat demi menghemat biaya. Meski sudah melakukan langkah penghematan, saat ayah Lin-Lei, Hog Barak, mengambil alih kepemimpinan, mereka masih harus menjual beberapa harta keluarga agar tetap bisa bertahan hidup. Pintu gerbang yang menjulang tinggi itu sedang terbuka. Prajurit tingkat Saint? Sambil berjalan, Lin-Lei terus memikirkannya. Apakah di masa depan aku bisa menjadi prajurit tingkat Saint? Lin-Lei. Suara Hillman terdengar dari belakang. Rupanya Hillman, Roger dan Lori baru saja menyusulnya. Lin-Lei berbalik dan langsung menyapa dengan riang, "Paman Hillman." Lin-Lei menarik napas dalam-dalam. Sambil mendongak menatap Hillman dengan mata penuh harap, ia bertanya, "Paman Hillman, apakah prajurit tingkat Saint benar-benar sekuat itu? Lalu bagaimana denganku? Mungkinkah aku menjadi salah satu dari mereka?" Di hati Lin-Lei tumbuh hasad besar yang biasa dimiliki anak-anak. Hillman tertegun. Di sampingnya, Roger dan Lori pun terdiam. Prajurit tingkat Saint? Bocah ini benar-benar punya mimpi yang tinggi. Negara Venlai punya jutaan penduduk, tapi selama berabad-abad, bahkan tidak menghasilkan satupun tingkat Saint. Dan dia ingin menjadi salah satunya. Hillman sangat paham betapa mustahilnya mencapai tingkat itu. Dibutuhkan kerja keras luar biasa sejak kecil, dukungan dari klan bangsawan besar, bakat alami yang jenius, sekaligus keberuntungan besar. Tidak mungkin mudah menjadi seorang Saint. Hillman tahu betul betapa menderitanya ia hanya untuk mencapai tingkat 6, dan berapa banyak pertarungan maut yang harus dilaluinya. Menjadi prajurit tingkat 6 saja sudah sulit setengah mati, apalagi tingkat 7, 8, atau 9. Sedangkan tingkat Saint? Bahkan dalam mimpi pun, Hillman tidak berani membayangkannya. Namun, ia menatap mata Lin-Lei yang penuh kesungguhan. "Lin-Lei, paman percaya padamu. Aku yakin kau pasti bisa menjadi prajurit tingkat Saint." Hillman berucap dengan tegas. Kata-kata penyemangat itu membuat mata Lin-Lei berbinar-binar. Di dalam dadanya, muncul sebuah keinginan yang belum pernah terasa begitu membara sebelumnya. "Paman Hillman, mulai besok, bolehkah aku ikut latihan bersama kelompok anak usia 10 tahun?" Tanya Lin-Lei tiba-tiba. Hillman, Roger, dan Lori menatapnya dengan kaget. "Ayahku selalu bilang jika kau ingin menjadi orang yang tak tertandingi, maka kau harus bekerja lebih keras dari orang lain." Lin-Lei tanpa sadar meniru cara bicara ayahnya. Hillman mendadak tersenyum. Ia sudah melihat hasil latihan Lin-Lei hari ini. Meski baru 6 tahun, kondisi fisiknya setara dengan anak 9 tahun. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, tapi ingat, jangan malas-malasan. Ini bukan komitmen untuk 1 atau 2 hari saja. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang." Lin-Lei mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Sambil tersenyum penuh percaya diri, ia menjawab, "Paman Hillman, lihat saja nanti." Itu adalah pagi yang sangat biasa di kota Wushan. Dan setelahnya, setiap pagi akan selalu sama. Sekelompok pemuda kota itu akan mengikuti Hillman, sang prajurit tingkat 6, untuk berlatih keras di bawah bimbingannya. Satu-satunya perbedaan adalah Lin-Lei yang berusia 6 tahun, kini berada di tengah-tengah kelompok anak usia 10 tahun. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Dengan berlatih keras dan memperkuat tubuhnya, Lin-Lei melewati musim semi yang hangat, musim panas yang terik, dan musim gugur yang dingin. Pohon-pohon paple putih di samping lapangan latihan kota Wushan yang kosong selalu menggugurkan dedaunan kering ke tanah setiap kali angin berembus. Daun-daun itu berputar perlahan, menutupi seluruh area latihan. Langit perlahan mulai meredup. Hari ini, ada begitu banyak orang di lapangan latihan.
hampir 300 orang. Latihan sore hari ini selesai, ucap Hillman sambil tersenyum. Tapi sebelum pulang, kalian semua harus mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kalian yang akan meninggalkan kota Wushan untuk bergabung dengan tentara. Akhir musim gugur menandakan datangnya musim perekrutan militer. Dengan seluruh benua yang sedang berada dalam masa peperangan, setiap pemuda menganggap menjadi prajurit yang hebat sebagai sebuah kehormatan. Tentu saja, ada juga yang ingin menjadi penyihir, tapi menjadi penyihir adalah tugas yang sangat sulit. Mungkin hanya 1 dari 10.000 orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi penyihir. Dengan peluang sekecil itu, orang biasa bahkan tidak akan memikirkannya. Menjadi prajurit jauh lebih mudah. Begitu menginjak usia 16 tahun, selama mereka setidaknya sudah menjadi prajurit tingkat pertama, mereka bisa dengan mudah masuk ke militer. Paman Hillman, terima kasih. 126 pemuda, semuanya berusia 17 tahun, membungkuk hormat kepada Hillman. Para pemuda ini biasanya tidak lagi ikut latihan rutin karena sudah dewasa dan memiliki pekerjaan sendiri. Namun, karena mereka telah dilatih oleh Hillman sejak kecil, mereka menganggap Hillman sebagai guru yang berjasa. Sebelum berangkat ke barak militer, mereka datang untuk berpamitan. Menatap kelompok remaja 17 tahun yang penuh semangat ini, hati Hillman diliputi perasaan campur aduk. Hillman tahu betul bahwa mereka semua sangat antusias. Tapi setelah 10 tahun masa pengabdian militer, berapa banyak dari mereka yang akan pulang dalam keadaan hidup? Aku berharap setidaknya setengah dari 126 anak ini bisa kembali dengan selamat. Hillman berdoa dalam hati. Ia menatap mereka dan berkata dengan suara lantang, "Bocah-bocah, dengarkan. Kalian adalah pria dari kota Wushan. Pria kota Wushan harus membusungkan dada dan menyambut tantangan apapun tanpa rasa takut. Kalian paham?" Semua pemuda itu membusungkan dada mereka hingga tubuh mereka kaku bagaikan tiang. Mata mereka berkilat penuh gairah akan kehidupan militer dan mereka menjawab serentak dengan suara menggelegar, "Paham." Hillman pun berdiri tegak, tatapan dinginnya memancarkan aura militer yang kuat. "Bagus. Besok kalian semua berangkat. Malam ini, bersiaplah dengan baik. Aku tahu seberapa kuat kalian. Kalian semua akan bisa masuk tentara dengan mudah. Aku, Hillman, akan menunggu di sini sampai kalian semua pulang dengan penuh kemuliaan ke kota Wushan." Mata para pemuda itu berbinar. Pulang membawa kehormatan adalah impian setiap pemuda. Sekarang, aku perintahkan kalian. Segera pulang dan mulailah bersiap. "Bubar!" ucap Hillman dengan tegas. "Siapa?" 126 pemuda itu memberi hormat lalu pergi. Diikuti oleh tatapan kagum dari hampir 200 anak-anak yang masih tersisa. Besok, para senior mereka akan memulai perjalanan hidup yang baru. Aku punya waktu 2 tahun lagi. Kalau sudah cukup umur, aku juga ingin masuk tentara. Aku benar-benar ingin merasakan hidup prajurit yang seru dan menegangkan. Kalau harus tinggal di kota Wushan selamanya, rasanya hidup ini sia-sia saja. Sekelompok anak berusia 13 tahun saling mengobrol. Mereka mendambakan kehidupan yang penuh gairah, ingin mengumpulkan jasa dan membangun reputasi. Mereka ingin dikagumi gadis-gadis dan dihormati kerabat. Itulah mimpi mereka. "Lin Lei, Tuan Hawk ada urusan yang sangat penting denganmu. Jangan keluyuran main dengan anak-anak lain. Pulanglah bersamaku." Hillman berjalan ke samping Lin Lei. Menatap bocah itu, Hillman merasa sangat bangga. Lin Lei sangat cerdas. Di bawah bimbingan ayahnya sejak kecil, ia sudah belajar banyak kata dan bisa membaca sebagian besar buku. Membaca adalah hal yang sangat mewah. Biasanya hanya keturunan bangsawan yang bisa melakukannya. Klan Barak adalah klan yang sangat kuno, dan mereka memiliki koleksi buku yang banyak. "Paman Hillman, aku sudah tahu. Ayah sudah mengingatkanku sampai 3 kali. Ayah belum pernah sekeras ini soal apapun. Jadi aku tidak akan pergi bermain." Lin Lei menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih bersih, meski ada satu yang ompong. Lin Lei memang sedang mulai berganti gigi tetap. "Sudahlah, kau itu ompong di depan. Kalau tersenyum begitu, angin bisa masuk lewat celahnya. Ayo pulang." Hillman tertawa. Di halaman depan kediaman Barak yang kuno, setelah makan malam selesai, Lin Lei sedang bermain dengan adik laki-lakinya. "Kakak, peluk, peluk." Wharton kecil menatap Lin Lei dengan tatapan penuh kasih sayang yang polos.
Berjalan terhuyung-huyung, ia menjulurkan tangan mumilnya yang gempal ke arah Lin Lei, mencoba memeluknya. Lin Lei berdiri tak jauh dari sana, menunggu Wharton kecil sampai kepadanya. "Wharton, ayo sedikit lagi!" Lin Lei menyemangatinya. Langkah kaki Wharton yang goyah membuat orang takut dia akan jatuh di setiap langkahnya. Namun akhirnya, Wharton kecil berhasil menerjang ke pelukan kakaknya. Kulitnya yang halus dan lembut tampak kemerahan. Mata bulat besarnya menatap sang kakak, dan dengan suara bayi ia berkata, "Kakak, kakak." Melihat adiknya, hati Lin Lei diliputi rasa hangat dan cinta yang tak terbatas. Tanpa ibu, tanpa kakek nenek. Meski ada ayah dan pengurus rumah yang menjaga, Lin Lei yang dewasa sebelum waktunya sangat menyayangi dan melindungi adiknya. Bagi Lin Lei sebagai kakak, adalah tugasnya untuk menjaga sang adik. "Wharton, apa yang kau pelajari hari ini?" tanya Lin Lei sambil tersenyum. Warren mengerutkan dahi, ekspresi yang sangat menggemaskan. Setelah merenung, ia berkata dengan semangat, "Hari ini aku belajar pakai kain lap." "Kain lap?" Lin Lei tak bisa menahan senyum. "Apa yang kau lap?" Sambil menghitung dengan jarinya, Wharton kecil berkata, "Pertama aku pakai lap untuk lantai, lalu pispot, dan terakhir aku lap, oh ya, aku lap piring makan." Dia menatap Lin Lei dengan penuh semangat, menunggu pujian. "Kau mengelap pispot, lalu mengelap piring?" Mata Lin Lei membelalak lebar. "Kenapa? Apa aku salah?" "Aku benar-benar mengelapnya sampai bersih kok." Wharton kecil menatap kakaknya dengan pandangan tidak mengerti. "Tuan muda Lin Lei, ayahmu sedang mencarimu. Biar aku yang menggendong Tuan muda Wharton." Seorang lelaki tua berhidung merah berjalan mendekat. Dia adalah Hiri, kepala pelayan klan Barak. Di seluruh kediaman ini, selain dia, bahkan tidak ada pelayan wanita satupun. Lin Lei tidak punya waktu lagi untuk mengobrol dengan Wharton. Ia segera menyerahkan adiknya kepada kakek Hiri dan berjalan menuju ruang tamu. "Kira-kira kenapa ayah memanggilku?" Meski masih kecil, Lin Lei bisa merasakan kali ini ayahnya memanggil untuk sesuatu yang serius. Memasuki ruang tamu, di salah satu sudut terdapat jam meja yang tingginya melebihi tinggi badan Lin Lei. Jam ini adalah barang berkualitas tinggi. Biasanya hanya keluarga kaya atau bangsawan yang memilikinya. Saat itu, ayah Lin Lei sedang duduk di dekat perapian yang kayunya berderak terbakar. Kenapa ayah berganti pakaian?" Melihat ayahnya, Lin Lei merasa heran. Saat di rumah, ayahnya biasanya hanya memakai pakaian yang sangat sederhana. Tadi saat makan malam pun ayahnya masih memakai baju biasa. Tapi sekarang, dia sudah berganti dengan setelan pakaian bangsawan yang sangat indah. Sekujur tubuh Hog memancarkan aura bangsawan kuno. Aura itu bukan jenis yang bisa dibeli dengan uang, melainkan sesuatu yang ditempa oleh klan bangsawan selama ribuan tahun. Klan yang telah bertahan selama 5.000 tahun, bagaimana mungkin bangsawan biasa bisa menandinginya? Hog berdiri. Saat berbalik dan melihat Lin Lei, matanya berbinar. "Lin Lei, ikut aku. Ayo kita ke aula leluhur." "Paman Hiri, kau sudah tahu segala urusan klanku, jadi kau boleh ikut juga." Hog tersenyum. Aula leluhur. Lin Lei terkejut. Anggota klan Barak hanya tinggal di bagian depan kediaman. Bagian belakang hampir tidak pernah dibersihkan oleh siapapun. Hanya aula leluhur di bagian belakang itulah yang mereka kunjungi sebulan sekali untuk dibersihkan. Tapi ini bukan waktunya memberi sesaji untuk leluhur. Kenapa kita ke sana? Lin Lei dipenuhi tanda tanya. Keluar dari ruang tamu, Hog, Lin Lei, dan Paman Hiri yang masih menggendong Wharton mengikuti jalan setapak batu biru menuju bagian belakang kediaman. Musim gugur yang larut. Malam terasa sedingin air. Angin dingin berembus membuat Lin Lei menggigil. Tapi ia tidak bersuara karena bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini. Mengikuti ayahnya, Lin Lei memasuki aula leluhur. Klik, pintu aula tertutup. Lilin-lilin di dalam aula dinyalakan. Seketika, seluruh ruangan menjadi terang benderang. Lin Lei langsung bisa melihat deretan papan arwah yang diletakkan di bagian paling depan. Kumpulan papan arwah yang begitu padat itu menunjukkan betapa tuanya sejarah klan Barak. Hog berdiri diam di depan papan-papan arwah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Lei merasa sangat gugup. Di dalam aula itu, selain suara lilin yang terbakar, tidak ada suara lain yang terdengar. Keheningan itu terasa mencekam, menciptakan perasaan tertekan di hati.
Tiba-tiba, Hog berbalik dan memusatkan tatapannya pada Lin Lei. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Lin Lei, hari ini ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi pertama-tama, biarkan aku menceritakan sejarah klan Baroque kita." Lin Lei merasakan jantungnya berdebar kencang. Sejarah klan kita? Apa isinya? Dalam hati, Lin Lei sangat ingin tahu, tapi ia tidak berani bersuara. Dengan guratan kebanggaan di wajahnya, Hog berkata dengan suara lantang, "Lin Lei, klan Baroque kita sudah ada selama 5.000 tahun. Bahkan jika kita mencari di seluruh kerajaan Venlai, aku rasa tidak akan ada klan kedua yang sekuno klan kita." Suara Hog mengandung kebanggaan yang mutlak. Kuno, itulah kata yang dianggap sangat penting oleh klan bangsawan sejati. Lin Lei, pernahkah kau mendengar tentang legenda 4 prajurit tertinggi di benua Yulan? Hog menoleh menatap anaknya. Mata Lin Lei berbinar, ia mengangguk. "Aku tahu. Menurut Paman Hillman, 4 prajurit tertinggi yang legendaris itu adalah prajurit darah naga, prajurit api ungu, prajurit harimau loreng, dan prajurit abadi." Puas dengan jawaban itu, Hog mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, "Benar, sekarang aku akan memberitahumu sesuatu. Legenda 4 prajurit tertinggi itu sebenarnya mewakili 4 klan kuno. Dan klan Baroque kita adalah klan kuno yang memiliki garis darah mulia dari prajurit darah naga." Klan prajurit darah naga? Lin Lei merasa seolah-olah kepalanya berdenging hebat. Di mata Lin Lei, klannya hanyalah sebuah klan kuno yang sedang jatuh miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa berkaitan dengan sosok legendaris prajurit darah naga? Kau tidak percaya padaku? Semburat keangkuhan tampak di wajah Hog. Lin Lei, naiklah dan lihat lebih dekat papan-papan arwah itu. Sekarang kau sudah bisa membaca semua tulisan di sana. Di bagian belakang setiap papan arwah terukir sejarah dari para leluhur yang telah tiada. 3 papan arwah yang berada di posisi paling atas adalah milik mereka yang merupakan prajurit darah naga. Hog memegang tangan Lin Lei. "Ayo." Ia menuntun Lin Lei menuju area di belakang deretan papan arwah tersebut. Sambil mengangkat tubuh Lin Lei, Hog berkata, "Perhatikan baik-baik aksara di belakangnya." Lin Lei membelalakan mata dan mulai membaca. Kata-kata yang terukir pada papan paling atas digoreskan sangat dalam dan jelas. Aksara yang telah berusia 5.000 tahun itu menceritakan kisah yang mencengangkan. Barak, prajurit darah naga pertama di benua Yulan. Pada tahun 4560 kalender Yulan, di luar tembok kota Linan, Barak bertempur melawan seekor naga hitam dan seekor naga es raksasa. Pada akhirnya, ia memenggal naga hitam dan naga es raksasa tersebut, hingga namanya termasyhur ke seluruh penjuru dunia. Pada tahun 4579 kalender Yulan, di sepanjang garis pantai laut utara benua, Barak bertempur melawan Kaisar Ular berkepala 9. Hari itu, ombak menerjang tanpa henti dan kota-kota di sekitarnya hancur. Namun setelah pertarungan sengit selama sehari semalam, Barak akhirnya mengeksekusi Kaisar Ular berkepala 9 tersebut. Hingga akhirnya, Barak mendirikan klan Barak dan menjadi pemimpin pertama klan Barak. Rian Barak, prajurit darah naga kedua di benua Yulan. Pada tahun 4690 kalender Yulan, di Pegunungan Binatang Sihir, ia mengalahkan dan menundukkan seekor naga emas tingkat Saint, dan dikenal sebagai Saint penunggang naga emas. Hazard Barak, prajurit darah naga ketiga di benua Yulan, lahir pada tahun 5360 kalender Yulan. Dalam pertempuran pertamanya, ia bertarung hebat dengan singa bersurai mata darah tingkat Saint di Pegunungan Matahari Terbenam. Ia mengalahkan singa itu hingga membuatnya lari tunggang langgang, yang membuat nama Hazard terkenal di seluruh dunia. Satu demi satu nama besar, satu demi satu kisah luar biasa, membuat darah Lin Lei bergejolak semakin kencang. "Klanku, ternyata benar-benar klan prajurit darah naga?" Lin Lei sangat bersemangat. Di sampingnya, Hog berkata dengan suara rendah, "3 generasi pertama keluarga Barak semuanya adalah prajurit darah naga. Setelah menjadi prajurit darah naga, harapan hidup seseorang akan meningkat drastis. Prajurit darah naga generasi kedua bahkan baru menikah dan memiliki anak setelah dia berusia 700 tahun. Lalu setelahnya, Lin Lei bertanya-tanya, 'Ayah, mengapa klan kita tidak memiliki prajurit darah naga lagi?' Hog mengangguk lalu menjelaskan, 'Untuk menjadi prajurit darah naga,
Hal terpenting adalah kepadatan dan ketebalan darah naga yang mengalir di pembuluh darah kita. Semakin padat, semakin baik. Setelah melewati banyak generasi, kepadatan darah naga di nadi kita semakin lama semakin menipis. Tapi, itu bukan sesuatu yang mutlak karena seiring berjalannya waktu. Terkadang secara tiba-tiba, seorang keturunan akan memiliki kepadatan darah naga yang sangat tinggi. Setelah Hazard Barrack, prajurit darah naga keempat baru muncul hampir 1000 tahun kemudian. Kemudian, setelah 1500 tahun berlalu, yang berarti puluhan generasi setelahnya, prajurit darah naga kelima akhirnya muncul di klan kita. Tapi dalam 1000 tahun sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada satupun prajurit darah naga yang muncul. Hogg menggelengkan kepala dan menghela napas. Prajurit darah naga kelima hanya menetap di benua Yulan selama sekitar 2 abad sebelum dia menghilang. Dalam 1000 tahun sejak saat itu, klan Barrack kita benar-benar telah runtuh. Setelah 1000 tahun, bahkan keluarga yang paling termasyhur pun bisa hancur. Namun, klan kita masih punya harapan. Mungkin di masa depan, salah satu keturunan kita akan memiliki kepadatan darah naga yang memadai di nadi mereka, dan memenuhi syarat untuk menjadi prajurit darah naga. Jika mereka memenuhi syarat, hanya setelah beberapa dekade berlatih, mereka akan bisa menjadi prajurit darah naga sejati. Dan pada saat itu, klan Barrack akan sekali lagi kembali ke masa kejayaan seperti dulu, saat kita dikenal sebagai klan prajurit darah naga. Mata Hogg bersinar. Linley, usiamu sekarang 6,5 tahun. Menurut aturan kita, di usiamu saat ini, tes untuk melihat apakah darahmu memiliki kepadatan darah naga yang tinggi akan cukup akurat. Hari ini, aku akan mengujimu. Linley tertegun. Menguji kepadatan darah naga di nadiku? Linley sepenuhnya paham implikasi dari tes yang dilakukan ayahnya ini. Tes ini akan menunjukkan apakah ia memenuhi syarat untuk menjadi prajurit darah naga atau tidak. Linley, tunggu di sini. Aku akan mengambil jarum darah naga. Hogg jelas sangat bersemangat, karena ia segera meninggalkan aula leluhur menuju ruang pribadi di dekat sana. Prajurit darah naga? Apa aku benar-benar akan menjadi seorang prajurit darah naga? Batin Linley gelisah. Berdiri di sana, pikiran Linley kacau balau. Ia dipenuhi rasa antusias sekaligus ketakutan. Ia takut kepadatan darah naga di nadinya tidak cukup tinggi. Kalau aku gagal, kurasa ayah akan sangat kecewa, gumam Linley dalam hati. Tumbuh besar bersama ayah dan adiknya, Linley tidak ingin mengecewakan ayahnya. Namun, kepadatan darah naga di nadinya bukanlah sesuatu yang bisa ia tentukan sendiri. Tak lama kemudian, Hogg kembali dari ruang pribadi dengan membawa sebuah jarum sepanjang 20 cm yang sangat tipis. Baiklah, Linley. Jarum ini hanya akan sedikit menembus kulit, tidak akan sakit sama sekali. Ulurkan tanganmu. Hogg tersenyum dan Linley mengangguk. Sambil menarik napas dalam-dalam, Linley menjulurkan lengan kanannya. Sedikit gemetar di lengannya menunjukkan bahwa Linley benar-benar sangat gugup. Bukan hanya Linley, sejujurnya, Hogg pun sangat tegang. Tahan. Sambil memegang jarum darah naga yang transparan itu, Hogg menusukkan ujungnya sedikit ke jari manis Linley, menembus kulit dengan mudah. Linley merasakan perih yang menusuk dan jarum transparan itu segera berubah menjadi merah tua. Dengan tangan gemetar, Hogg segera mengangkat jarum darah naga itu dan memeriksanya dengan teliti. Sambil mendongak, Linley menatap ayahnya dengan perasaan sangat gelisah. Apakah kepadatan darah naga di nadiku cukup? Mengapa ayah menatap jarum darah naga itu begitu lama? Linley punya firasat buruk. Sayang sekali. Dengan embusan napas panjang, Hogg meletakkan jarum darah naga itu di samping. Mendengar desahan ayahnya, Linley yang gugup langsung tahu bahwa kepadatan darah naga di nadinya jelas tidak mencapai tingkat yang disyaratkan. Air matanya seketika mulai mengalir. Linley, mengapa kau menangis? Jangan menangis. Anak pintar. Jangan menangis. Hogg segera memeluk Linley. Melihat Linley menangis, hati Hogg terasa perih. Bagaimanapun, Linley baru berusia 6,5 tahun. Ia masih kecil. Aku tidak akan menangis ya. Tidak akan menangis. Linley sesenggukan 2 kali, lalu memaksa dirinya untuk tenang. Ayah, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Linley, Hogg merasakan kehangatan di hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendekap Linley ke pelukannya.
Lin Lei, jangan merasa sedih. Sebenarnya aku tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Selama lebih dari 1000 tahun dan puluhan generasi, tidak ada yang menjadi prajurit darah naga. Tidak masalah jika kau pun gagal. Ayah tidak menyalahkanmu. Merasakan kehangatan pelukan ayahnya, sesak di dada Lin Lei perlahan mengendur. Saat ini, Wharton yang baru berusia 2 tahun sudah lama tertidur di pelukan kakek Hiri. Lin Lei, saat ini, keluarga Barak hanya terdiri dari kau, aku dan adikmu. Aku tidak punya harapan yang muluk-muluk. Aku sendiri tidak pernah berani bermimpi menjadi prajurit darah naga. Hogg menertawakan dirinya sendiri dengan sinis. Mana mungkin menjadi prajurit darah naga itu tugas yang mudah? Lin Lei mengangkat kepalanya, menatap ayahnya. Lin Lei jarang melihat ayahnya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Biasanya, ayahnya selalu sangat tegas dan kaku. Menatap deretan papan arwah, mata Hogg dipenuhi kesedihan. Tujuan asliku sebenarnya adalah untuk mendapatkan kembali pusaka leluhur klan Baroque yang diwariskan turun-temurun. Pusaka leluhur kita? Apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tanya Lin Lei penasaran. Hogg berkata dengan bangga, pusaka leluhur kita, pedang perang, sang pembantai. Ini adalah senjata yang digunakan oleh pemimpin pertama klan Baroque. Prajurit darah naga pertama di benua Yulan. Sayangnya, keturunannya tidak berbakti. 600 tahun yang lalu, karena kemiskinan, seorang keturunan yang gila kemewahan tega menjual pusaka leluhur kita demi uang. Saat ia berbicara, Hogg dipenuhi amarah hingga tubuhnya gemetar. Sambil menggelengkan kepala pasrah, ia berkata, setelah itu, setiap generasi mencoba mendapatkan kembali pedang tersebut. Tapi meskipun sudah mencoba selama 600 tahun, tidak ada dari kami yang berhasil. Bagaimanapun saat kami menjual pedang itu, harganya adalah 180.000 koin emas. Saat ini, klan kita tidak mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Dan kalaupun mampu, pemiliknya saat ini belum tentu bersedia menjualnya kepada kita. Klan kuno prajurit darah naga ternyata telah menjual pusaka leluhurnya sendiri. Ini adalah sebuah penghinaan. Penghinaan bagi klan kuno prajurit darah naga. Setiap generasi penerus telah berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali sang pembantai. Tetapi meskipun sudah 600 tahun mencoba, mereka tidak pernah berhasil. Sebagai pemimpin klan saat ini, Hogg juga memiliki keinginan tersebut. Tetapi kondisi ekonomi klan sedang dalam keadaan sulit. 180.000 koin emas? Bahkan jika mereka menjual kediaman ini dan seluruh harta benda mereka mungkin tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. Pusaka leluhur itu hilang. Penghinaan ini terus membebani hati Hogg. Ia merasa malu dan tidak berdaya, serta tidak sanggup menghadapi arwah para leluhurnya. Melihat ekspresi wajah ayahnya, Lin Lei menghiburnya, "Ayah, jangan bersedih. Aku berjanji suatu hari nanti, aku akan mendapatkan kembali pusaka keluarga kita dan membawanya pulang ke kediaman ini." "Kau?" Hogg terkekeh. Dengan mata penuh kasih sayang, ia mengacak-acak rambut Lin Lei. Dalam hatinya, Hogg diam-diam berujar, "Lin Lei, tahukah kau, kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu, bertahun-tahun yang lalu, aku pun mengucapkan kata-kata yang sama kepada kakekmu. Upaya selama 600 tahun semuanya gagal. Bagaimana mungkin itu mudah dicapai? Lagi pula, orang yang membeli sang pembantai pastilah bukan orang sembarangan. Mengapa mereka mau menjualnya? Kalaupun mereka mau menjualnya, bagaimana klan Baroque yang sudah bangkrut ini mampu membayar biayanya?" "Ayah, apa kau tidak percaya padaku?" Sambil mendongak, Lin Lei menatap ayahnya dengan penuh tanya. "Aku percaya padamu. Aku percaya." Hogg tertawa. Ayah dan anak itu saling berpelukan erat. Hanya 3 orang yang tersisa dari klan kuno darah naga di era ini. Kapan klan yang mulai runtuh ini akan mampu meraih kembali kejayaan dan kehormatan yang dimilikinya di masa lalu? Saat ini, sambil bersandar di dada ayahnya, tinju Lin Lei terkepal sangat erat. Angin musim semi pun tiba, menghijaukan pohon-pohon poplo di dekat lapangan luas di pinggiran kota Wushan. Di tanah lapang itu, sekelompok pemuda sedang berlatih dengan penuh semangat. Hampir setahun telah berlalu sejak tes darah naga itu. Dan kini, Lin Lei sudah berusia 8 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Hillman melihat dengan jelas bahwa Lin Lei justru menjadi semakin giat berlatih. "Bagus Lin Lei. Tahan, tetap bertahan."
Hillman memberi semangat dari samping. Saat ini, Lin Lei hanya mengenakan celana panjang. Tubuh bagian atasnya bersimbah keringat, dan badannya yang kaku seperti busur yang terentang sedang bertumpu ke tanah. Kedua tangannya menekan tanah dengan kuat, tegak lurus bagaikan batang pohon, sementara seluruh bagian tubuh lainnya tidak bergerak. Ia menahan posisi push-up hanya dengan telapak tangan dan ujung jari kakinya. Seluruh ototnya menegang. Itulah latihan ketegangan statis. Latihan yang sangat sederhana namun sangat efektif. Jika seseorang bisa mencapai tingkat di mana ia mampu mempertahankan posisi ini selama 1 jam, maka tubuhnya tidak akan lagi takut pada pedang atau pisau biasa. Butiran keringat bergulir dari dahi Lin Lei. Keringat itu masuk ke mata kiri Lin Lei, membuatnya mengernyit karena perih. Lin Lei benar-benar hebat. Baru 8 tahun, tapi dia sudah bisa menandingi anak-anak 13 tahun dalam latihan ketegangan statis ini. Ucap beberapa anak yang sudah menyerah dan kini terkapar di tanah, mengobrol sambil memperhatikan Lin Lei. Lin Lei, semangat! Teruslah bertahan demi kami. Kalahkan kakak-kakak 13 tahun itu. Hadley si rambut pirang berteriak dari pinggir lapangan. Anak-anak lain mulai ikut bersorak dengan kompak. Lin Lei menjalin hubungan yang sangat baik dengan anak-anak lainnya. Meskipun ia adalah anak dari keluarga bangsawan, ia sangat baik kepada anak-anak rakyat jelata, dan sering membantu mereka berlatih. Harus tahan, harus kuat, Lin Lei terus berujar dalam hati. Di benak Lin Lei, kata-kata ayahnya setahun yang lalu terus terngiang. Lin Lei, kita adalah keluarga prajurit darah naga. Sebagai anggota klan prajurit darah naga, kau punya keunggulan, tapi juga punya kelemahan. Keunggulannya adalah, meskipun kepadatan darah naga di nadimu belum mencapai tingkat yang cukup, tubuhmu tetap akan jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menjadi prajurit tingkat 6 hanya melalui latihan fisik, tapi bagimu, itu akan sedikit lebih mudah. Tapi, kelemahanmu adalah ini, keturunan klan darah naga tidak bisa melatih ki tempur sesuai dengan buku panduan biasa. Ini karena darah di nadi kita hanya cocok dengan metode latihan di dalam buku rahasia darah naga. Darah kita berbenturan dengan semua jenis metode kultivasi ki tempur lainnya. Sayangnya, hanya mereka yang telah mencapai kepadatan darah naga tertentu yang bisa berlatih menggunakan metode dalam buku rahasia darah naga tersebut. Oleh karena itu, kau tidak akan bisa mengolah ki tempur sama sekali. Selain itu, meski secara teori siapapun yang melatih fisiknya bisa mencapai prajurit tingkat 6, itu hanyalah teori. Dalam praktiknya, jumlah orang yang berhasil sangatlah sedikit. Tapi bagi kita, hal itu berbeda. Meski kadar darah naga di nadi kita rendah, titik awal kita lebih tinggi dari yang lain. Hanya dari latihan saja, kita bisa menjadi prajurit tingkat 6. Kakek buyutmu hanya mengandalkan latihan fisik, berhasil menjadi prajurit tingkat 7. Lin Lei mengingat kata-kata ayahnya dengan sangat jelas. Lin Lei mengerang dalam hati. Aku lebih kuat dari yang lain sekarang hanya karena darah naga di nadiku. Tapi karena aku tidak bisa melatih ki tempur, pilihanku hanyalah bekerja keras, dan bekerja lebih keras lagi. Karena kakek buyut bisa menjadi prajurit tingkat 7, maka aku akan menjadi prajurit tingkat 8, atau bahkan tingkat 9. Tidak ada yang mustahil. Prajurit tingkat 9 bisa dibilang sebagai ahli paling kuat di seluruh negeri Venlai. Seorang prajurit tingkat 8, meski belum mampu mengembalikan kejayaan keluarga Barok seperti dulu kala, akan mampu memperbaiki keadaan mereka saat ini secara drastis. Harus tahan. Lin Lei menggertakkan giginya. Pada titik ini, otot-ototnya terasa seperti sedang digerogoti oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setiap serat otot di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Setiap getaran otot itu bahkan terlihat jelas secara kasat mata. Setelah sekian lama akhirnya, bruk, Lin Lei yang kelelahan ambruk ke tanah. Rasanya nikmat sekali, sambil berbaring telentang, seluruh tubuhnya rileks, Lin Lei bisa merasakan betapa mati rasa seluruh badannya. Semua otot di tubuhnya, setelah menjalani latihan itu, perlahan-lahan tumbuh. Meskipun pertumbuhannya tidak akan terlihat hanya dari 1 atau 2 kali latihan, namun setelah sekian lama, efeknya akan sangat nyata. Hillman, yang berdiri di samping, mengangguk puas. Kemudian, wajah Hillman menjadi dingin saat ia berbalik menatap remaja usia 14 dan 15 tahun.
Kalian semua sebaiknya tetap bertahan. Lin Lei baru 8 tahun, sementara kalian hampir dewasa. Jangan sampai kalah oleh anak 8 tahun. Setelah latihan pagi berakhir, Lin Lei berpamitan kepada teman-temannya dan berjalan menuju kediaman klan Barak. Jika orang asing melihatnya, Lin Lei yang berusia 8 tahun pasti akan dikira berusia 11 atau 12 tahun, bukan sekedar bocah 8 tahun biasa. Keturunan Barak memang berbeda dari manusia lainnya. Kakak. Begitu melihat Lin Lei, Wharton yang tampak sehat langsung berlari menghampiri. Sudah, Wharton. Seluruh tubuhku penuh keringat. Biarkan aku mandi dulu. Lin Lei menepuk wajah Warren dan tertawa. Warren mendengus. Aku tahu, begitu selesai mandi, kakak pasti akan langsung belajar dengan ayah. Sebagai anggota keluarga bangsawan, pendidikan Lin Lei dimulai sejak dini. Klan Barak yang berusia 5.000 tahun, bahkan lebih ketat dalam urusan pendidikan dibandingkan keluarga kerajaan di sebagian besar kerajaan sekalipun. Sudahlah, Wharton. Aku akan bermain denganmu nanti siang. Lin Lei tertawa. Wharton hanyalah seorang anak kecil, sementara Lin Lei jauh lebih dewasa. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Lin Lei masuk ke ruang kerja. Saat itu ayahnya, Hog Barak, sedang duduk di depan meja dengan punggung tegak lurus. Di depan Hog terdapat 3 buku tebal. Ayah, Lin Lei membungkuk hormat. Hog mengangguk dingin dan Lin Lei dengan cepat berjalan ke sampingnya. Kemarin, aku sudah menjelaskan sejarah negara-negara di benua Yulan kepadamu. Ulangi kembali untukku, ucap Hog dengan dingin. Inilah sosok Hog yang sebenarnya. Momen seperti saat ia mendekap Lin Lei yang menangis sangatlah jarang terjadi. Biasanya, sikap Hog terhadap Lin Lei bisa diringkas dalam satu kata, tegas. Dalam segala hal, Hog menuntut kesempurnaan. Ia tidak akan membiarkan Lin Lei melakukan kesalahan sekecil apapun. Baik ayah, jawab Lin Lei dengan tenang. Di benua Yulan, ada 3 wilayah berbahaya. Pegunungan nomor 1, Pegunungan Binatang Sihir. Pegunungan kedua, Pegunungan Matahari Terbenam. Dan hutan nomor 1, Hutan Kegelapan. Wilayah yang ditempati ketiga daerah berbahaya ini sangatlah luas. Pegunungan Binatang Sihir membentang di seluruh benua dari utara ke selatan, menempuh jarak lebih dari 10.000 kilometer. Di dalamnya terdapat binatang sihir yang tak terhitung jumlahnya, termasuk binatang tingkat saint yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan mengobrak-abrik bumi. Karena adanya pegunungan binatang sihir ini, benua Yulan terbagi menjadi wilayah-wilayah yang berbeda. Di sebelah barat Pegunungan Binatang Sihir, terdapat 12 kerajaan dan 32 kadipaten. Di dalam kerajaan dan kadipaten ini, terdapat 2 aliansi besar. Yang pertama adalah Persatuan Suci, dengan Kerajaan Venlai sebagai kerajaan utamanya. Yang kedua adalah Aliansi Kegelapan, dengan Kerajaan Heishi sebagai kerajaan utamanya. Kedua aliansi ini saling berlawanan dan terus berperang, karena yang satu dikendalikan oleh Gereja Cahaya, sementara yang lainnya milik kultus bayangan. Di sebelah timur Pegunungan Binatang Sihir, terdapat 4 kekaisaran, 6 kerajaan besar, dan kadipaten yang tak terhitung jumlahnya. Keempat kekaisaran ini sangat besar, dan tidak dipengaruhi oleh Persatuan Suci maupun Aliansi Kegelapan. Di 4 kekaisaran ini, kekuasaan kaisar adalah mutlak. Kekaisaran manapun dari keempatnya sebanding kekuatannya dengan Persatuan Suci. Keempat kekaisaran tersebut adalah Kekaisaran Yulan di bagian tengah, Kekaisaran Rhine di tenggara, Kekaisaran Rohaut di timur, dan Kekaisaran O'Brien di utara. Setelah mengatakan semua itu dalam satu napas, Lin Lei membiarkan dirinya sedikit rileks. Cuma itu, Hog mengerutkan kening. Lin Lei hendak langsung melanjutkan, tapi Hog memotongnya. Biar kutanya, di dalam Persatuan Suci kita, ada berapa kerajaan dan kadipaten? Di dalam Persatuan Suci kita ada 6 kerajaan dan 17. Lin Lei tiba-tiba mengernyit. Ada berapa kadipaten di Persatuan Suci? Ingatan Lin Lei agak samar. Ia tidak yakin apakah 15 atau 17. Ia tidak bisa memastikannya. Dengan wajah dingin dan keras, Hog mengeluarkan sebatang tongkat kayu, dan Lin Lei dengan patuh menjulurkan tangannya. Matanya menyipit, dan dengan bunyi plak, Hog memukul tangan Lin Lei dengan tongkat itu. Garis merah langsung muncul di tangan Lin Lei, tapi Lin Lei hanya bisa menggertakkan gigi tanpa bersuara. Lin Lei,
Kau harus ingat saat ini kita tinggal di dalam persatuan suci. Kau harus tahu segalanya tentang persatuan suci. Hog menatap putranya dengan dingin. Di seluruh benua Yulan, entitas yang paling penting adalah 4 kekaisaran dan 2 aliansi. Lin Lei mengangguk. Meskipun kata-kata ayahnya sederhana, Lin Lei mengerti betul makna mendalamnya. Di ujung utara, persatuan suci berbatasan dengan kekaisaran O'Brien. Sementara di ujung selatan, aliansi kegelapan bersinggungan dengan kekaisaran Yulan. Di bawah bimbingan gereja cahaya, persatuan di dalam aliansi kita tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan kekaisaran-kekaisaran tersebut. Mendengar kata-kata ayahnya, Lin Lei setuju. Kemarin, ia telah membaca banyak buku. Jelas sekali bahwa persatuan suci bisa dianggap sebagai pusat budaya bagi seluruh benua Yulan. Di saat yang sama, dalam hal kekuatan ekonomi, aliansi ini setara dengan kekaisaran Yulan, menjadikan keduanya sebagai entitas ekonomi paling kuat di dunia. Ditambah lagi, aliansi ini mendapat dukungan dari gereja cahaya. Persatuan suci benar-benar sangat kuat. Hari ini, kita akan mempelajari seni, ucap Hog dengan dingin. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, kau harus memiliki pemahaman dan apresiasi yang mendalam terhadap seni. Senilah yang memberikan wibawa pada seorang bangsawan. Hog mengeluarkan sebuah buku besar setebal kepalan tangan dan segera membukanya. Pada tahun 3578 kalender Yulan, Grandmaster pemahat batu Pru lahir. Di sampingnya, Hog mengajar dengan sungguh-sungguh sementara Lin Lei berusaha keras untuk menghafal. Ia ingin memenuhi tuntutan ayahnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, jam bandul besar di aula berdentang 11 kali, menandakan bahwa sekarang sudah pukul 11 siang. Apakah Hog ada di rumah? Sebuah suara yang jernih terdengar. Kediaman Berok tidak memiliki penjaga. Jadi jelas sekali orang ini sudah masuk ke halaman kediaman. Hog mengernyit, lalu meletakkan buku tebal di depannya. Lin Lei, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sambil menunjukkan sedikit senyuman, Hog berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Ah, Hog, kawan lamaku. Baru beberapa hari yang lalu aku mendengar kicauan burung pemintal kain, dan aku tahu sesuatu yang baik akan terjadi. Benar saja, siang harinya aku menerima pesanmu, dan begitu membacanya, aku sangat gembira. Philip, aku juga sangat senang melihatmu. Hillman, cepat ambilkan patung batu singa ganas itu. Philip, ayo kita ke aula utama dan menunggu. Patungnya akan segera tiba. Mendengar kata-kata itu, hati Lin Lei terasa perih. Kita menjual barang milik keluarga lagi? Lin Lei tahu bahwa patung singa ganas itu adalah salah satu benda yang sangat disukai ayahnya. Namun klan Berak, yang hanya memungut sedikit pajak dari kota Wushan, benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Untungnya, klan Berak adalah klan kuno, dan berkat usianya, mereka menyimpan banyak barang langka dan berharga. Sayangnya, timbunan harta yang paling banyak sekalipun tidak akan mampu bertahan menghadapi lelang dan penjualan selama bertahun-tahun. Saat ini, jumlah barang berharga di dalam klan sudah sangat sedikit. Lin Lei mau tak mau menatap jam bandul besar itu dan bergumam, aku penasaran berapa lama lagi sampai jam ini pun harus dijual. Seorang pria paruh baya dengan rambut emas panjang dan aura bangsawan melangkah masuk ke aula bersama Hog. Lin Lei segera bisa menebak bahwa pria paruh baya ini pastilah Philip. Oh, anak manis ini pasti putramu kan? Philip tersenyum sangat ramah pada Lin Lei. Lin Lei Berok, benar kan? Bolehkan aku memanggilmu Lin Lei? Suatu kehormatan bagiku, Tuan. Lin Lei meletakkan tangan kanannya di dada dan membungkuk hormat. Anak yang sangat manis. Philip tampak sangat senang. Di sampingnya, Hog tertawa. Philip, berhentilah membuang waktu dengan anak kecil. Lihat, singa ganas yang sudah lama kau idamkan sudah tiba. Saat ia berbicara, Hillman dengan mudah menggendong patung besar itu ke dalam aula, lalu meletakkannya perlahan. Itu adalah patung batu seberat hampir 500 kg. Tapi di tangan Hillman, patung itu tampak tak lebih dari sebuah mainan, jelas menunjukkan kekuatan Hillman. Tuan Hillman, kekuatanmu membuatku takjub. Kediamanku sendiri tidak memiliki siapapun yang segarang dirimu. Kapten pengawal, padahal aku menguasai 12 kota. Philip tersenyum saat berbicara, namun makna tersirat dalam kata-katanya cukup jelas. Ia ingin mengajak Hillman bekerja untuknya. Hillman berkata dengan dingin,
kota Wushan adalah rumahku, Tuan. Maafkan aku. Philip segera meminta maaf, lalu berbalik menatap Hawk. Harus kukatakan, meskipun aku sangat menyukai patung batu ini, keahlian seni dari patung singa ganas ini tidak bisa dianggap sebagai kelas atas, apalagi dibandingkan dengan karya-karya dari para Grandmaster pemahat. Philip, jika kau tidak ingin membelinya, maka lupakan saja. Hawk menjawab dengan singkat. Mata Philip menyipit tapi kemudian ia tertawa. Hahaha, Hawk, jangan marah. Aku tidak bilang aku tidak ingin membelinya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kalau begini, aku akan membeli patung ini seharga 500 koin emas. Bagaimana menurutmu? 500. Hawk mengernyit. Harga ini jauh lebih rendah dari yang diharapkan Hawk. Ia berharap setidaknya 800. Di benua Yulan, 1 koin emas setara dengan 10 koin perak atau 1000 koin tembaga. Rakyat jelata rata-rata mampu menghasilkan 20 atau 30 koin emas dalam setahun. Bahkan prajurit tentara biasa hanya berpenghasilan sekitar 100-an koin emas. Harganya terlalu rendah, ucap Hawk sambil menggelengkan kepalanya. Hawk, kau harus tahu dalam lebih dari 10.000 tahun sejarah benua Yulan, sudah tak terhitung banyaknya patung yang dibuat. Nilai sebenarnya dari sebuah patung adalah dari segi keahlian seninya. Mengenai keahlian seni yang satu ini ya, singkatnya aku hanya menyukainya saja. 500 koin emas benar-benar tawaran tertinggiku. Jika kau tidak setuju, maka lupakan saja. Philip tertawa sambil berbalik menatap jam bandul besar di aula. Matanya berbinar, dan ia berkata, Hawk, jika kau menjual jam ini, aku bersedia membayar 1000 koin emas. Wajah Hawk menjadi dingin. 2000 koin emas juga boleh. Itu tawaran tertinggiku. Philip buru-buru berujar. Hawk menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jam bandul ini tidak dijual. Untuk patungnya, 600 koin emas. Ambil atau tidak sama sekali. Philip mengamati Hawk dengan cermat sejenak, lalu terkekeh. Baiklah Hawk, 600 koin emas kalau begitu. Pengurus rumah, bawakan aku 600 koin emas. Pengurus kediamannya, yang sedari tadi menunggu di luar, segera berlari membawakan emas tersebut. 6 kantong emas kuning. 600 koin emas, Hawk. Kau boleh menghitungnya jika mau. Philip tersenyum. Hawk menimbang kantong-kantong itu. Hanya berdasarkan beratnya saja, Hawk yakin memang ada 600 koin emas di dalamnya, 100 koin per kantong. Hawk tersenyum dan mengangguk. Philip, bagaimana kalau kau tinggal dan makan malam bersama kami? Tidak perlu. Aku masih ada urusan di rumah. Philip tertawa. Pengurus rumah Philip kemudian memerintahkan 2 prajurit berotot kuat untuk mengangkat dan membawa pergi patung itu, yang mereka lakukan dengan susah payah. Setelah Philip dan rombongannya pergi, Hawk menatap ke 6 kantong emas itu dengan tatapan sayu. Kali ini, ia menjual patung batu. Lain kali apa yang akan ia jual? Meskipun kediaman masih memiliki banyak barang yang tersisa, lambat laun mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Ayah, aku ingin belajar menjadi pemahat. Lin Lei tiba-tiba berujar. Lin Lei tahu betul bahwa di benua Yulan, para maestro pemahat yang terkenal bisa menghasilkan karya yang bernilai puluhan ribu keping emas per buah. Beberapa patung terkenal bahkan bisa mencapai 100.000 keping emas. Dan selain kekayaan, peringkat sosial para pemahat ini juga sangat tinggi. Jika aku bisa menjadi seorang maestro pemahat, maka ayah tidak perlu lagi menjual barang-barang keluarga kita. Inilah yang dipikirkan Lin Lei. Memahat, Hawk melirik Lin Lei, matanya dingin. Lin Lei, tahukah kau di antara ratusan juta orang di Persatuan Suci, setidaknya ada beberapa juta yang belajar memahat. Tapi di seluruh Persatuan Suci, jumlah maestro sejati bisa dihitung dengan jari. Selain itu, jika kau tidak memiliki instruktur yang baik, kau tidak akan bisa berhasil sendirian. Lingkaran dalam para pemahat bukanlah lingkaran yang bisa dimasuki sembarang orang. Kau hanya melihat harga selangit dari karya-karya para maestro, tapi tahukah kau sebagian besar pemahat hanya menghasilkan beberapa puluh koin emas setiap tahun? Suara Hawk sangat keras. Lin Lei begitu ketakutan hingga ia segera berlutut. Baru saja ia berbicara karena mengira memahat bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Ia tidak menyangka ayahnya akan berbicara sebanyak itu dan menceramahinya dengan begitu tegas. Cukup, aula leluhur perlu dibersihkan. Setelah makan siang,
Pergilah dan bersihkan tempat itu, ucap Hogg dengan dingin. Baik ayah, jawab Linley dengan hormat. Menatap Linley, Hogg menghela napas dalam hati. Memahat? Oh nak, tahukah kau dulu aku juga berlatih memahat? Aku menghabiskan 10 tahun penuh dalam hidupku mencoba belajar. Tapi sayangnya, patung-patung buatanku tidak bernilai 1 koin pun. Hogg juga pernah bermimpi konyol untuk menjadi seorang maestro pemahat demi memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Namun di dalam hatinya, ia merasa sangat tidak berdaya. Meski telah menghabiskan 10 tahun berlatih, patung-patungnya tetap tidak berharga. Bidang pemahatan bisa digambarkan seperti sebuah piramida. Para maestro pemahat yang terkenal berada di puncak piramida. Mereka menikmati status tinggi, dan setiap patung yang mereka buat bernilai ratusan ribu koin. Namun nilai karya dari jutaan pemahat tingkat rendah di dasar piramida sangatlah rendah dan menyedihkan. Kebanyakan karya mereka hanya akan dibeli oleh rakyat jelata seharga beberapa koin perak saja untuk digunakan sebagai hiasan di rumah mereka. Di bawah sinar matahari yang terbenam, awan merah muda seolah menyelimuti separuh langit, memancarkan rona kemerahan ke seluruh dunia. Membersihkan aula leluhur ternyata cukup mudah. Linley bergumam saat meninggalkan aula leluhur. Ia harus mengakui bahwa ia sudah terlalu berlebihan dalam bersiap-siap. Ia menjadwalkan 1 jam untuk pekerjaan ini. Tapi hanya dalam 15 menit, ia sudah selesai bersih-bersih. Di benua Yulan, setiap tahun dibagi menjadi 12 bulan, setiap bulan terdiri dari 30 hari, setiap hari 24 jam, dan setiap jam 60 menit. Kebanyakan keluarga bangsawan memiliki jam bandul besar dan mampu mengetahui waktu dengan akurat. Beberapa orang yang sangat kaya atau memiliki status sangat tinggi, bahkan mungkin memiliki jam tangan yang dikalibrasi dengan sangat teliti. Aula leluhur dibersihkan setiap bulan. Sejujurnya, dalam waktu sebulan saja, aula leluhur tidak akan terlalu kotor. Yang harus kulakukan hanyalah mengelapnya. Aku masih punya waktu hampir 1 jam sebelum latihan dimulai. Apa yang harus kulakukan? Karena bosan, Linley melihat ke sekeliling. Kediaman Barak yang kuno ini memiliki sejarah 5.000 tahun. Halaman depan dibersihkan setiap hari, tetapi kamar-kamar di halaman belakang yang jauh lebih besar, selain aula leluhur, semuanya tertutup debu. Bahkan dindingnya pun retak-retak. Rumput liar dan lumut hijau tua menutupi lantai, dan bahkan merambat hingga ke dinding. Melihat arsitektur yang bobrok itu, mata Linley perlahan berbinar. Banyak tempat di halaman belakang yang belum pernah dikunjungi selama lebih dari 1 abad. Aku penasaran apakah ada barang kuno dan berharga di sana. Begitu menyadari hal ini, jantung Linley mulai berdebar kencang. Jika aku bisa menemukan beberapa barang berharga dan memberikannya kepada ayah, dia pasti akan sangat senang. Linley menarik napas dalam-dalam, lalu segera memasuki sebuah ruangan bobrok di samping aula leluhur. Langkah demi langkah, ia berjalan dengan hati-hati, memegang tongkat kayu kokoh di tangannya yang ia gunakan untuk menyapu sarang laba-laba, agar ia bisa memeriksa dengan lebih teliti. Begitu memasuki ruangan, aroma busuk menyerang hidung Linley. Sarang laba-laba yang tebal terlihat di setiap sudut, dan laba-laba bahkan terlihat merayap di sana-sini. Banyak sarang laba-laba menutupi tirai dekoratif dan perabotan. Jika diperiksa lebih dekat, semua tirai ini tampak sangat kuno. Sayangnya, tirai-tirai itu sudah compang-camping tak karuan. Nyaris tidak lagi berbentuk tirai. Jika tirai-tirai ini tidak rusak, pasti harganya sangat mahal. Linley menggelengkan kepalanya pasrah. Ia terus memeriksa ruangan itu, menggunakan tongkatnya untuk menyingkirkan lapisan sarang laba-laba sambil mencari dengan teliti. Ia memeriksa lantai, lemari, dan bahkan melihat apakah ada jalan rahasia di dinding. Menurut buku-buku yang pernah kubaca, sangat umum bagi dinding untuk memiliki tuas atau lorong tersembunyi. Linley mengetuk dinding dengan hati-hati, mendengarkan suaranya. Linley sangat menikmati sensasi mencari harta karun di ruangan kuno ini. Tapi ia melupakan satu hal. Jika ia bisa memikirkan ide ini, bukankah ayahnya, kakeknya, dan para pemimpin klan Barak lainnya juga sudah memikirkan hal yang sama? Ruangan-ruangan kuno ini sudah lama digeledah hingga bersih oleh para pemimpin klan Barak yang sudah meninggal. Bagaimanapun juga, Linley baru berusia 8 tahun. Meskipun pendidikan klan yang ketat membantunya dewasa dengan cepat,
Masih ada celah besar antara dirinya dan orang dewasa. Tentu saja, ia belum bisa mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih menyeluruh. Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Linley keluar dari kamar pertama dan masuk ke ruangan kedua. Sebenarnya ada banyak ruangan di halaman belakang. Bagaimanapun juga, halaman depan tempat tinggal Linley hanya mencakup sepertiga dari seluruh kediaman. Halaman belakang jauh lebih luas. Linley mungkin harus menghabiskan seharian penuh untuk menyelesaikan pencarian di seluruh halaman belakang. Semua hiasan ini sudah rusak. Tidak ada satupun yang berharga. Linley keluar dari ruangan kosong lainnya. Ia menatap ke arah langit. Sepertinya sudah hampir waktunya latihan. Aku hanya punya waktu 15 menit lagi. Linley menoleh dan menatap sebuah ruangan yang sangat besar. Aku akan memeriksa ruangan terakhir yang besar itu. Aku akan menghabiskan sekitar 10 menit untuk mencari. Jika aku tidak menemukan apa-apa, aku akan pergi latihan. Setelah membulatkan tekad, Linley berlari menuju ruangan besar itu. Ruangan kuno ini jauh lebih besar daripada aula utama di halaman depan. Melangkah ke dalam, Linley mengamati tempat itu dengan cermat. Aku bertaruh ratusan tahun yang lalu. Ini adalah aula makan klan Barrock kami. Dari hiasan dan perabotannya, Linley tahu bahwa ini adalah aula ruang tengah. Sebuah aula besar yang tampak megah. Cari di lantai dulu. Sama seperti sebelumnya, Linley menundukkan kepalanya, melebarkan matanya, dan mulai mencari di ruangan itu dengan teliti satu demi satu bagian. Jika melihat sesuatu yang menarik, ia akan mengetuknya 2 kali dengan tongkatnya. Jika itu terbuat dari batu, ia akan mengabaikannya. Karena waktunya tidak banyak lagi sebelum latihan dimulai, kecepatan pencariannya pun meningkat. Waktunya memeriksa dinding dan tirai. Baiklah, itu harapan terakhir dan terbaik. Linley meringis sambil mengamati sekeliling. Para leluhur klan, aku benar-benar berharap kalian menyisakan 1 atau 2 benda untuk kutemukan, meskipun itu hanya benda kecil. Linley memeriksa dinding dengan hati-hati, bahkan mengintip ke balik tirai yang compang-camping. Pada dinding kuno itu terdapat banyak lemari kayu yang sudah membusuk, yang masing-masing memiliki banyak laci. Linley menarik setiap laci, tetapi laci-laci itu benar-benar kosong, hampir sangat bersih. Satu-satunya hal di dalamnya hanya debu. Aduh! Setelah menarik laci terakhir, Linley merasakan kekecewaan pahit di hatinya. Setelah mencari begitu lama, aku bahkan tidak menemukan satu pun barang berharga. Yang kulakukan hanyalah membuat diriku penuh keringat dan debu. Linley menatap pakaiannya. Benar-benar kotor sekarang. Linley merasa tidak puas. Tatapannya sekali lagi menyapu ruangan itu. Aku pergi saja. Linley dengan marah menggunakan tongkat di tangannya untuk memukul keras lemari di dekatnya. Seolah-olah ia ingin meluapkan semua kemarahan yang menumpuk selama 1 jam pencarian yang sia-sia. Bruk! Tongkat itu menghantam lemari dengan keras. Lemari itu sudah sangat tua. Setelah digerogoti rayap selama 100 tahun, lemari itu tidak bisa lagi menahan beban. Setelah dipukul dengan keras, lemari itu mulai berderit. Mendengar ini, Linley mau tak mau melihat ke belakang dengan waspada. Gawat, lemarinya mau ambruk. Saat memeriksa ruangan lain, Linley juga sempat merusak beberapa perabotan lain. Jadi sekarang, ia sudah sangat berpengalaman. Linley buru-buru menghindar ke satu sisi. Akhirnya, lemari yang tingginya 2 kali lipat dari Linley sendiri itu pun ambruk. Dengan suara dentuman keras, lemari itu menghantam lantai, pecah menjadi 7 atau 8 bagian, dan menutupi ruangan dengan lebih banyak debu. Saat lemari itu hancur, sebuah cincin hitam yang tadinya tersembunyi di dalam penyangga kayu, terjatuh dan menggelinding ke lantai. Namun, cincin itu tidak terlihat oleh Linley, yang sedang mengumpat sambil buru-buru mencoba melarikan diri dari gelombang debu. Sial sekali. Seluruh tubuhku penuh debu sekarang, dan aku yakin latihan hampir dimulai. Sebaiknya aku segera mandi dan ganti baju. Dengan lambaian tangannya, Linley mendorong pintu dan meninggalkan ruangan kuno itu. Cincin hitam itu menggelinding ke depan, mendarat tepat di depan pintu. Saat Linley melangkah maju sebanyak 3 kali dan sampai di ambang pintu, ia tiba-tiba berhenti karena ia bisa merasakan dengan jelas bahwa ia menginjak sesuatu yang keras. Tadi aku sudah memeriksa lantai dan tidak melihat satupun batu. Ini pasti berasal dari laci yang hancur itu. Memikirkan laci yang ambruk,
Lin Lei merasa kesal dan dengan sengaja menginjak benda di bawah kakinya itu dengan sekuat tenaga. Dalam pikiran Lin Lei, jika itu adalah potongan kayu yang hancur, benda itu seharusnya remuk menjadi serpihan. Tapi kenyataannya, wah, keras sekali. Apa yang kuinjak? Lin Lei segera melangkah ke samping untuk melihat lebih dekat. Ia melihat sebuah benda hitam pekat berbentuk cincin tergeletak tenang di atas tanah. Benda itu tertutup lapisan debu dan sama sekali tidak menarik perhatian. Oh, sebuah cincin? Mata Lin Lei setajam pencuri. Ia dengan senang hati memungut cincin itu, lalu menggunakan lengan bajunya yang kotor untuk menggosok cincin hitam itu dengan kuat. Baru setelah itulah Lin Lei bisa melihat rupa asli benda ini. Cincin hitam ini terbuat dari bahan yang tampaknya memiliki sifat kayu sekaligus batu. Pada badan cincin itu, terdapat ukiran sangat samar dari sebuah objek yang tidak jelas bentuknya. Cacing tanah? Lin Lei menatap ukiran di cincin itu dengan curiga. Pada pandangan pertama, Lin Lei merasa ukiran meliuk-liuk di cincin itu tampak seperti seekor cacing tanah. Lin Lei tertawa sendiri. Keahlian memukir pembuat cincin ini benar-benar buruk. Aku yakin pemahat biasa pun bisa membuat sesuatu yang lebih menarik. Aduh, sayang sekali. Cincin hitam ini bahkan tidak memiliki satupun berlian, apalagi kristal sihir yang berharga. Kebanyakan cincin dihiasi dengan berlian atau kristal sihir. Sayangnya, cincin hitam ini tampaknya terbuat dari bahan yang memiliki sifat kayu dan batu. Bahkan bayangan permata pun tidak terlihat. Jelas sekali, benda ini tidak berharga. Tapi entah mengapa, saat melihat cincin itu, Lin Lei langsung merasa menyukainya. Ia menduga itu kemungkinan besar karena inilah satu-satunya benda yang ia temukan setelah menghabiskan usaha yang luar biasa besar dalam menggeledah kediaman klan. Cincin ini tebal sekali, tidak mungkin pas di jariku. Aku akan mengikatnya dengan benang sutra dan memakainya di leher. Mata Lin Lei berbinar. Bagaimanapun, tangan Lin Lei yang berusia 8 tahun jauh lebih kecil daripada tangan orang dewasa. Tidak mungkin ia bisa memakai cincin itu di jarinya. Sekarang, nama apa yang harus kupilih untuk cincin hitam ini? Cincin cacing tanah? Jangan, kedengarannya buruk sekali. Lin Lei bergumam sejenak, lalu matanya berbinar. Hehehe, ukiran yang meliuk-liuk itu bisa juga dianggap sebagai naga kan? Seekor naga yang melingkar di cincin. Kalau begitu, aku sebut saja cincin naga melingkar. Meskipun di dalam hatinya, Lin Lei merasa ukiran itu lebih mirip cacing tanah. Ia tetap memilih nama cincin naga melingkar untuk benda itu. Cincin naga melingkar! Sambil mengangkat cincin gelap polos itu, Lin Lei merasa sangat puas. Gawat! Sudah hampir waktunya latihan. Lin Lei tiba-tiba teringat. Ia menatap pakaiannya yang kotor dengan panik, penuh debu dan kotoran. Ia tampak seperti pengemis. Oh tidak! Lin Lei tidak punya waktu untuk berpikir. Ia segera berlari keluar dari halaman kuno itu dan melesat lurus menuju kamar mandi. Suara air mengalir deras. Lin Lei mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya. Kulitnya tampak cerah dan bertenaga, dan garis-garis otot sudah mulai terbentuk. Ini adalah hasil dari latihan Lin Lei. Di bawah aliran air yang deras, debu-debu itu dengan cepat hanyut. Dengan waktu sesingkat mungkin, Lin Lei mencuci dirinya hingga bersih, lalu buru-buru mengenakan pakaian latihannya. Benang, di mana benang? Lin Lei buru-buru mencari benang untuk menggantung cincin naga melingkarnya. Tiba-tiba, tatapan Lin Lei jatuh pada sebuah lap bekas yang sudah rusak. Matanya berbinar, dan ia segera menarik seutas benang dari lap tersebut. Meskipun lap itu sangat biasa, bahannya sangat kuat dan tahan lama. Benangnya pun pasti akan sangat kuat. Ia dengan cepat mengikat cincinnya pada benang itu, lalu segera mengenakannya di leher. Aku pasti terlambat. Ini pertama kalinya aku terlambat. Lin Lei melesat keluar dengan cepat. Sambil berlari, ia memasukkan cincin naga melingkar ke dalam bajunya. Merasakan dinginnya cincin itu di dadanya, Lin Lei tidak bisa menahan rasa senangnya. Sebagai ganti dari keterlambatannya, ia mendapatkan cincin naga melingkar. Lin Lei merasa sangat bahagia. Dalam sekejap, Lin Lei bergegas keluar dari kediaman klan Barok dan segera berlari menuju lapangan latihan di timur kota Wushan. Saat itu, sebagian besar warga kota sudah kembali ke rumah, membuat jalanan sepi. Namun saat mereka melihat Lin Lei berlari,
mereka bisa menebak alasannya. Tuan Muda Linley, hati-hati jangan sampai terluka. Tuan Hillman sangat disiplin. Aku khawatir Tuan Muda Linley akan dihukum. Kebaikan yang ditunjukkan klan Barrack kepada rakyat biasa membuat mereka juga dipenuhi rasa sayang dan niat baik terhadap Linley. Bagaimana Paman Hillman akan menghukumku? Bahkan saat dia bergegas maju, Linley masih memikirkan pertanyaan ini. Saat ini, Linley tidak punya waktu untuk mengobrol atau memberi salam kepada paman atau bibi di sekitarnya. Dalam waktu singkat, Linley tiba di lapangan latihan kota Wusham. Saat ini, ketiga kelompok sudah berbaris. Hillman sedang berbicara. Tetapi setelah mendengar langkah kaki Linley, tatapan dingin Hillman langsung mengarah kepadanya. Linley berlari menuju kelompok latihan. Mengambil posisi di samping, ia dengan gugup menunggu instruksi Hillman. Latihanmu hari ini akan digandakan. Kembali ke barisanmu, ucap Hillman dengan tenang. Siap, Pak. Linley mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjawab dengan suara lantang. Anak-anak di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidah. Ia hanya terlambat sebentar, tapi dihukum dengan latihan ganda. Hari ini, Linley mungkin tidak akan punya waktu untuk pulang dan makan malam. Tepat saat Linley mulai berlari kecil menuju posisi biasanya, tiba-tiba, debum! Seluruh bumi seolah bergetar sedikit, namun dengan teratur. Seolah-olah ada makhluk raksasa yang sedang berjalan di atas bumi, membuatnya bergetar di setiap langkah. Timur, itu datang dari arah timur. Linley segera mengenali arahnya. Bukan hanya Linley. Hillman, Roger, dan Lori semuanya menoleh ke arah timur, ekspresi mereka menjadi serius. Getaran itu semakin kuat dan jelas. Semua pemuda yang hadir bisa merasakan dengan jelas bahwa getaran teratur itu berasal dari makhluk besar yang menuju ke arah mereka. Setiap langkah kaki yang menggelegar itu seolah menyebabkan getaran yang cukup kuat untuk mengguncang jantung Linley. Makhluk raksasa apa yang menyebabkan ini? Linley melebarkan matanya dan menatap ke arah timur. Makhluk raksasa yang menyebabkan bumi bergetar itu akhirnya menampakkan dirinya. Melihat makhluk sebesar itu, Linley dan anak-anak lainnya langsung terpaku ketakutan. Reaksi Hillman, Roger, dan Lori sangat cepat. Mereka segera berdiri di depan rombongan anak-anak dan mengamati makhluk raksasa itu dengan waspada. Binatang sihir tingkat 7, Veloci Dragon. Ekspresi wajah Hillman menegang, sementara Lori dan Roger yang berada di sampingnya merasa kaki mereka lemas. Besar, besar sekali. Apakah ini binatang sihir legendaris? Linley benar-benar terperangah. Sejak ia lahir, makhluk terbesar yang pernah dilihat Linley hanyalah kuda perang yang sesekali melewati kota Wushan. Kuda-kuda besar dan kuat itu tingginya 1,8 meter. Namun di hadapan makhluk raksasa ini, kuda-kuda itu tampak tak lebih dari bayi di hadapan raksasa. Perbedaannya benar-benar mencengangkan. Makhluk ini tingginya setara 2 lantai rumah dan panjangnya setidaknya 20 atau 30 meter. Binatang sihir Veloci Dragon. Seluruh tubuh Veloci Dragon tertutup oleh sisik besar berwarna merah api. Setiap sisiknya berkilauan, memantulkan cahaya emas yang dingin. Sisik-sisik itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri sekaligus takjub. Keempat kaki panjang Veloci Dragon yang bersisik bahkan lebih mengerikan lagi ketebalannya. 2 orang pria dewasa hampir tidak akan sanggup memeluk lingkar kaki tersebut. Veloci Dragon ini berwarna merah membara secara keseluruhan, kecuali cakar hitamnya yang tampak dingin dan mematikan. Ekor panjang Veloci Dragon yang bersisik membentuk lebih dari separuh panjang total tubuhnya. Bagaikan cambuk, ekor itu menyapu tanah. Setiap kali menghantam bumi, dentuman keras terdengar menggema dari bawah. Dengan geraman rendah dari tenggorokannya, uap putih meledak keluar dari lubang hidung Veloci Dragon, membawa serta bau belerang yang menyengat. Mata yang seperti permata berlian dan hampir seukuran lentera itu, anehnya, juga berwarna merah. Kepala besar Veloci Dragon itu menoleh ke arah Linley dan anak-anak lainnya. Tatapan dinginnya meneror semua anak-anak, membuat mereka membeku di tempat. Mulut Veloci Dragon menegang, memperlihatkan 2 baris gigi raksasa yang berbentuk seperti gergaji. Setiap giginya berwarna putih gading, dan pemandangan itu membuat hati semua orang mencelos. Tidak ada yang berani meragukan ketajamannya. Linley merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Saat ini, sepertinya semua suara telah sirna.
Terlalu mengerikan. Apakah ada orang yang mungkin bisa mengalahkan makhluk seperti itu? Lin Lei ketakutan setengah mati. Hanya dengan melihat binatang sihir besar ini, Lin Lei merasa kekuatannya tidak tertandingi. Lin Lei percaya bahwa hanya dengan satu sabetan ekor raksasanya, kemungkinan besar batu-batu terkokoh dari rumah-rumah di kota Wushan pun akan hancur berkeping-keping. Apakah ini kota Wushan? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari atas punggung Velocidragon. Semua anak yang ketakutan mendongak dengan heran. Di atas punggung bersisik Velocidragon yang sangat besar itu, seorang pria misterius berjubah ungu sedang duduk bersila. Velocidragon itu memang terlalu besar dan punggungnya sangat lebar. Ada lebih dari cukup ruang bagi seseorang untuk berdiri, duduk, atau bahkan berguling-guling. Tuan penyihir, ini memang kota Wushan. Apa ada sesuatu yang bisa kami bantu? Suara Hellman menggema. Mendengar suara Hellman, semua orang seolah menemukan pijakan mereka kembali dan pulih dari keadaan teror yang melumpuhkan. Namun semua yang hadir, termasuk Roger dan Lori, tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka berdiri di belakang Hellman dan menatap takut ke arah Velocidragon yang mengerikan serta penyihir berjubah ungu yang misterius itu. Kota Wushan. Sepertinya aku tidak tersesat, ucap pria berjubah ungu itu dengan suara rendah. Dan kemudian pria misterius berjubah ungu itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menatap Lin Lei dan anggota kelompok lainnya dengan matanya yang dingin, Velocidragon itu melanjutkan perjalanannya dengan dua kepulan asap kembali muncul dari lubang hidungnya. Melihat Velocidragon itu menuju ke arah kota, ekspresi di wajah Hellman berubah. Semuanya, tetap di sini. Setelah berbicara, Hellman segera mengejar Velocidragon yang pergi itu. Paman Lori, apa itu? Apakah itu binatang sihir? Lin Lei adalah yang pertama bertanya. Lori berdehem. Tatapan teror masih membekas di matanya, namun ia tetap mengangguk. Benar, tapi itu salah satu yang sangat kuat. Binatang sihir tingkat 7, Velocidragon. Velocidragon? Lin Lei menghafal kata itu, memahatnya selamanya di dalam ingatannya. Tubuh besar Velocidragon, sisi keras, cakar tajam, dan ekor yang kuat menciptakan penampilan yang mengerikan. Lin Lei percaya satu Velocidragon kemungkinan besar bisa memusnahkan seluruh kota Wushan. Kekuatan pertahanan sisik Velocidragon sangat mencengangkan, dan kekuatan serangannya juga mengerikan. Selain itu, ia mahir dalam sihir api penghancur. Hati Lori dipenuhi ketakutan saat ia menjelaskan kepada Lin Lei dan yang lainnya. Jika berhadapan dengan binatang sihir yang mengerikan seperti Velocidragon, kemungkinan besar 1000 tentara pun akan musnah. Kecuali jika memiliki sejumlah prajurit dan penyihir tingkat 6 atau 7 yang bisa bersatu untuk menembus sisik Velocidragon. Hati Lin Lei bergetar. Bahkan 1000 tentara akan musnah. Tapi, hal yang paling mengerikan bukanlah Velocidragon itu, melainkan pria misterius berjubah ungu itu. Lori menarik napas 2 kali untuk menstabilkan diri, menenangkan hatinya yang bergejolak. Di sampingnya, Roger juga mengangguk. Benar, untuk menaklukkan seekor Velocidragon, seseorang harus memaksa Velocidragon itu untuk dengan sukarela tunduk menjadi pelayan. Dengan kata lain, pria berjubah ungu itu pastilah jauh lebih kuat daripada Velocidragon. Berdasarkan pakaiannya, ia seharusnya adalah seorang penyihir. Setidaknya penyihir tingkat 7. Mungkin bahkan penyihir tingkat 8. Tinju Roger mau tak mau ikut gemetar. Aku tidak pernah menyangka orang sepenting itu akan datang ke kota kecil kita. Lin Lei juga bisa merasakan ketakutan yang ada di hati Roger dan Lori. Velocidragon, seekor binatang sihir tingkat 7 dan seorang penyihir misterius yang kekuatannya melampaui Velocidragon. Ini sudah pasti cukup untuk menyebabkan teror. Penyihir itu bahkan lebih kuat dari Velocidragon? Lin Lei merasa hal ini agak sulit dipercayai. Tubuh besar Velocidragon, sisi keras, cakar tajam, dan ekor yang kuat, semuanya tampak mengecilkan sosok penyihir itu. Tiba-tiba, raungan marah meledak dari tengah kota. Gawat, Lori dan Roger terpana. Lin Lei dan anak-anak lainnya pun menjadi khawatir. Apakah raungan marah Velocidragon itu disebabkan oleh Paman Hellman atau oleh penduduk kota Wushan? Tidak ada yang tahu. Kalian semua tetap di sini. Lori dan Roger, meski ketakutan, tetap berlari menuju pusat kota. Lin Lei mengertakkan gigi. Ia juga khawatir pada Paman Hellman serta penduduk kota Wushan. Ia juga ikut berlari ke arah tersebut. Saat ini,
Lori dan Roger sama-sama sedang panik memikirkan Velocidragon, sehingga tidak menyadari Lin-Lei mengikuti di belakang mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka tiba di tengah kota. Hillman berdiri di kejauhan, sedang memperhatikan. "Kenapa kalian ke sini?" Hillman menegur dengan nada keras. Namun saat melihat Lin-Lei menyusul di belakang Lori dan Roger, dahi Hillman semakin mengernyit. "Lin-Lei, di sini terlalu berbahaya. Cepat pulang." Baru sekarang Lori dan Roger menyadari Lin-Lei mengikuti mereka. Lin-Lei, Lori dan Roger tidak tahu harus berkata apa. "Paman Hillman, aku tidak mau pulang." Hillman menghela napas pasrah sambil menggelengkan kepalanya. Ia tahu betapa keras kepalanya Lin-Lei dan betapa sulitnya memaksanya untuk berubah pikiran. "Baiklah, kalau begitu tetaplah di belakangku, jangan pergi terlalu jauh. Selama kau berada di dekatku, aku yakin aku bisa melindungimu." "Terima kasih, Paman Hillman. Aku pasti tidak akan membuat masalah." Lin-Lei sangat gembira. Pada saat ini, kelompok Hillman berada sekitar 100 meter jauhnya dari Velocidragon. Mereka diam-diam memerhatikan kejadian di pusat kota yang sedang berlangsung. Di depan Velocidragon yang sangat besar itu, terlihat sekelompok anak muda. "Kapten, apa yang terjadi di sana?" tanya Lori dengan suara pelan kepada Hillman. Secercah senyum tipis tersungging di bibir Hillman. Penyihir misterius itu sepertinya sedang berselisih dengan kelompok di sebelah sana. "Tetaplah di sini dan tonton saja. Kita tidak perlu ikut campur." Hillman sendiri hanyalah seorang prajurit tingkat 6. Sejujurnya, ia pun tidak berani untuk ikut campur. Velocidragon itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang tidak akan sanggup ia lawan, apalagi si penyihir misterius. Kekuatan kelompok beranggotakan 7 orang di depan penyihir itu juga tidak lemah. 5 di antara mereka adalah prajurit, sementara 2 lainnya adalah penyihir. Pemimpin kelompok mereka adalah seorang pria bertubuh kekar dengan rambut merah acak-acakan yang menunggangi seekor banteng besi hitam pekat. 2 tanduk tajam dari banteng besi itu berkilauan di bawah cahaya, tampak gelap dan mematikan. Matanya yang merah darah menjadi bukti jati diri asli banteng ini. Vampiric Iron Bull, seekor binatang sihir tingkat 5. Sambil mendengus, asap mulai mengepul dari lubang hidung banteng itu juga. Dari 7 orang dalam kelompok itu, 4 adalah pria dan 3 adalah wanita. Kedua penyihirnya adalah wanita, sementara wanita ketiga adalah seorang pemanah. Selain Vampiric Iron Bull, seekor griffin besar melayang di udara. Griffin, binatang sihir tingkat 4. Ia memiliki kepala singa, namun memiliki sepasang sayap besar yang kuat. Bagi sebuah kelompok yang memiliki 2 binatang sihir dan 2 penyihir, jelas bahwa kelompok petualang ini bukan kelompok biasa. "Anak muda, lebih baik kalian serahkan Shadow Diamond Debiro itu," ucap pria misterius yang duduk di atas Velocidragon itu untuk kedua kalinya. Suaranya terdengar dingin. "Tuan penyihir, kami tidak ingin menjadi musuhmu, tapi untuk mendapatkan Shadow Diamond Debiro ini, kami telah menghabiskan waktu dan usaha yang tak terhitung banyaknya. Nilainya melebihi 100.000 koin emas. Tapi kau, Tuan Penyihir, ingin membelinya dari kami hanya dengan 700 koin. "Ini tidak mungkin," ucap pemimpin berambut merah itu dengan suara serius. Mendengar percakapan itu dari kejauhan, Lin-Lei, yang berada di samping Hillman, kini mengerti segalanya. Jadi penyihir misterius ini ingin mengeluarkan 700 emas untuk membeli Shadow Diamond Debiro yang bernilai 100.000 ini. Wow, harga berlian itu. Lin-Lei terkejut. Mengingat harganya yang sangat mahal, jelas Shadow Diamond Debiro ini pasti memiliki arti penting yang melekat padanya. Jika tidak mungkin penyihir ini rela merendahkan statusnya dan mencoba membelinya secara paksa. Tawaran 700 emas untuk barang senilai 100.000. Pantas saja kelompok kecil itu tidak mau menerima. Penyihir misterius itu mendengus dingin. "Aku hanya membawa 700 emas. Saat ini, aku masih mau menggunakan uang untuk membelinya dari kalian. Jika kalian tidak tahu cara untuk mengalah, maka kalian bukan hanya tidak akan menerima 1 koin emas pun, kalian juga akan kehilangan nyawa kecil kalian," ucap sang penyihir dengan suara dingin. Velocidragon itu, yang lebih tinggi dari kebanyakan rumah di kota, mengeluarkan geraman rendah, menyebabkan semua rumah di sekitarnya bergetar. "Kapten,
Kita mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan Shadow Demon Debiro ini. Bagaimana mungkin kita tunduk begitu saja di depan orang ini dan menyerahkannya begitu saja? Ucap seorang wanita berbaju hitam dengan dingin. Sebagai kelompok petualang berpengalaman, ketujuh orang ini telah mengalami banyak pertempuran dan tidak akan mudah tunduk. Kapten berambut merah itu berkata dengan suara serius, "Tuan penyihir yang terhormat, aku berasal dari klan Kaylee dari kerajaan Venlai." Kapten ini ingin menggunakan latar belakang keluarganya untuk menekan lawan. Namun sayangnya, para penyihir kuat biasanya eksentrik dan tidak peduli sedikit pun pada keluarga bangsawan. "Kalian semua telah memilih kematian," ejek penyihir misterius itu dengan dingin. Dalam sekejap, kelompok 7 orang itu meningkatkan kewaspadaan. 4 prajurit merangsek ke depan, pemanah wanita di belakang menarik busur terkuatnya, dan 2 penyihir wanita mulai merapal mantra. Veloci Dragon besar itu membuka mulutnya, dan semburan api raksasa meledak dari taringnya, mengarah langsung ke kelompok tersebut. Di mana api itu mendekat, jalanan batu tepat di bawah ledakan api mulai melengkung, retak, dan bahkan hancur karena panas yang hebat saat seluruh jalan hangus menghitam. "Hati-hati!" Pemimpin berambut merah itu berseru dengan suara berat, saat seluruh tubuhnya mulai diselimuti oleh ki tempur berwarna merah. 3 prajurit lainnya juga mengaktifkan ki tempur mereka. Pemimpin berambut merah itu memegang sebuah pedang raksasa dengan kedua tangannya. Dengan kecepatan tinggi, ia mengayunkannya dengan ganas ke dinding batu di dekatnya, dan dengan suara menggelegar, dinding batu itu runtuh, saat ratusan batu menggelinding dan debu berhamburan. Tepat pada saat ini, api dari Veloci Dragon menyelimuti keempat pria itu, yang menggunakan ki tempur mereka untuk menahannya. Haha! Pria berambut merah itu menendang batu besar sepanjang hampir setengah meter ke arah sang penyihir. 3 prajurit lainnya melakukan hal yang sama, juga menendang batu-batu besar dengan kecepatan dan kekuatan seperti ketapel raksasa. Keempat batu itu membelah udara, bersiul saat melesat menuju sang penyihir yang duduk di atas Veloci Dragon besar itu. Satu demi satu, rentetan batu menyerang sang penyihir. Dalam sekejap mata, semua batu dari dinding yang runtuh itu habis digunakan. Melihat pertempuran ini dari jauh, tangan Linley terkepal erat, luar biasa. Mereka benar-benar berani menggunakan kaki mereka untuk menendang batu sebesar itu. Melihat keempat pria itu tak henti-hentinya menendang batu besar, ia merasa semakin kagum pada para prajurit secara umum. Meskipun begitu, Veloci Dragon itu bahkan lebih mengerikan. Menatap Veloci Dragon, Linley melihat ekornya yang seperti cambuk menyambar ke sana kemari, menari-nari di depannya. Satu demi satu batu raksasa hancur berkeping-keping. Batu-batu itu bahkan tidak bisa mendekat untuk melukai sang penyihir di punggung Veloci Dragon. Sus! Ekor Veloci Dragon seolah sama sekali tidak terhalang. Ekor itu mencakup area yang sangat luas, dan setiap kali ia secara tidak sengaja melewati rumah batu, ia mengirisnya seolah-olah rumah itu terbuat dari lumpur. Batu-batu itu akan hancur tanpa perlawanan. Saat satu demi satu rumah mulai runtuh, batu-batu menggelinding di mana-mana dan seluruh area diselimuti debu. Bahkan di tengah badai debu, raungan perkasa Veloci Dragon terdengar, dan ia terus memuntahkan api dari rahangnya. Sepanjang waktu ini, 2 penyihir wanita di barisan belakang kelompok petualang terus merapalkan mantra sihir dengan suara lirih. Kata-kata sihir itu benar-benar berbeda dari bahasa umum yang diucapkan di benua Yulan. Kedengarannya jauh lebih canggung dan rumit. Sebelum terlalu lama berlalu, kedua penyihir wanita itu menyelesaikan mantra mereka. "Karapas es pelindung!" Kedua penyihir wanita itu merapal dengan suara rendah. Cahaya terang meledak dari tubuh mereka, dengan 4 sinar menutupi keempat prajurit pria dengan pelindung kristal yang transparan. Pemimpin berambut merah itu sangat gembira. Dengan karapas es pelindung yang mendukung ki tempur miliknya, ia sekarang merasa lebih percaya diri dalam pertempuran ini. "Serang!" Perintah pemimpin berambut merah itu. Keempat prajurit itu melontarkan 4 batu lagi pada waktu yang hampir bersamaan, menyerang sang penyihir berjubah ungu secara serentak. Segera setelah itu, keempat prajurit itu merangsek maju, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya saat mereka melesat menuju Veloci Dragon. Api yang meledak dari mulut Veloci Dragon itu mencakup area berdiameter puluhan meter di sekitarnya, menenggelamkan mereka semua dalam lautan api.
Api Velocidragon menari-nari di sekeliling tubuh keempat prajurit itu. Tetapi berkat karapas es pelindung dan ki tempur mereka sendiri, keempat prajurit itu sanggup menahan panasnya. Sedangkan sang pemanah, saat ini ia sudah menunggangi Gwyffin dan mengbumbung ke langit dengan busur yang sudah terpasang anak panah. Vampiric Iron Bull berdiri di sana bagaikan dinding besi, melindungi kedua penyihir wanita. Matanya dipenuhi kilatan dingin yang tajam, dan tangannya sekokoh batu. Pemanah yang menunggangi Gwyffin itu melepaskan 3 anak panah berturut-turut. Targetnya tentu saja adalah sang penyihir berjubah ungu di punggung Velocidragon. Wush! Ekor Velocidragon yang seperti cambuk melesat secepat kilat, bergerak bahkan lebih cepat daripada anak panah itu. Dalam sekejap mata, ekor itu menghancurkan anak panah yang dilepaskan dalam 3 tembakan sekaligus. Segera setelah itu, ekornya menyapu kembali ke arah 4 prajurit yang sedang merangsek maju. Suara siulan yang dihasilkan dari ekor yang membelah udara itu membuat ekspresi wajah keempat prajurit berubah drastis. Mereka segera mencoba melompat mundur. Namun ekor itu tidak bergerak lurus begitu saja. Itu bergetar dan meliuk dengan aneh, tanpa pola yang pasti. Brok! Salah satu dari 4 prajurit itu tidak sempat menghindar tepat waktu, dan pinggangnya langsung terhantam oleh ekor naga tersebut. Karapas es pelindung serta ki tempur miliknya hancur menjadi debu dalam sekejap mata. Dengan sedikit sentakan, ekor itu melilit tubuhnya dan mengikatnya dengan sangat erat. Luke, prajurit berambut merah di sampingnya melolong marah, matanya dipenuhi rasa sakit. Tidak, Luke juga berteriak ketakutan. Hanya dengan sekali sentakan, ekor itu melemparkan Luke langsung ke arah mulut Velocidragon. Velocidragon membuka rahangnya, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan langsung mengunyahnya. Dengan suara gemeretak tulang yang mengerikan, hal terakhir yang keluar dari tenggorokan Luke adalah jeritan pilu. Digiling di bawah gigi Velocidragon yang seperti gergaji, seluruh tubuh Luke berubah menjadi daging cincang. Separuh dari satu kaki yang berlumuran darah terlepas dari mulut Velocidragon dan jatuh ke tanah. Tulang putih yang berkilauan terlihat menonjol dari potongan kaki yang bersimbah darah itu. Jangan lihat. Hellman menutupi mata Linley. Kejadian yang tiba-tiba itu terlalu berdarah. Bahkan orang dewasa sekalipun saat menghadapi adegan mengerikan seperti itu untuk pertama kalinya, pasti akan panik. Linley hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Tapi sudah terlambat. Linley sudah melihat semuanya. Linley merasa seolah jantungnya dihimpit oleh batu raksasa. Napasnya mulai terasa berat, dan ia mulai terengah-engah. Namun di dalam benaknya, ia terus mengulang adegan pemuda bernama Luke yang dimakan itu, berkali-kali. Perutnya robek, ususnya hancur, tengkoraknya remuk, dan separuh kakinya terjatuh ke tanah. Semua hal ini membuat Linley sulit bernapas dan merasa pusing. Ini adalah pertama kalinya Linley melihat pertarungan menjadi begitu ganas dan kejam. Ini juga pertama kalinya Linley melihat seseorang dimakan hidup-hidup oleh Velocidragon raksasa. Terutama kaki yang hanya tinggal separuh itu, benar-benar tertanam dalam di pikiran Linley. Hillman, Roger, dan Lori saling bertukar pandang dengan cemas saat mereka memperhatikan Linley. Trauma psikis macam apa yang akan ditimbulkan oleh kejadian berdarah ini pada anak berusia 8 tahun? Apakah ini akan menjadi trauma psikologis permanen? Sekali seorang pemuda merasa trauma oleh pertempuran, pencapaian masa depannya akan sangat terpengaruh. Membunuh orang bukan masalah besar. Linley memaksa dirinya untuk memikirkan kata-kata itu berulang kali. Saat aku besar nanti dan bergabung dengan tentara, aku juga harus membunuh orang, harus bertahan. Aku harus bertahan. Linley memang cerdas. Ia telah membaca banyak buku dan tahu jalan apa yang ia ambil untuk masa depannya. Di benua Yulan, saat seorang pria tumbuh dewasa, sangat besar kemungkinannya ia akan mengalami perjuangan hidup dan mati. Namun karena Linley hanyalah seorang anak kecil yang belum pernah melakukannya, ia harus berulang kali meyakinkan dirinya untuk tenang. Perlahan, teror dan kengerian di hatinya benar-benar mulai berkurang. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya. Hanya dalam waktu singkat, Linley merasa darahnya mulai bergejolak. Pertempuran itu benar-benar sangat sengit. Benar-benar mendebarkan. Entah mengapa pertarungan berdarah tadi membuat darah Linley mendidih karena kegembiraan, mengisi hatinya dengan sebuah hasrat.
Hasrat untuk bertarung dan membunuh. Apakah ini karena darah naga yang mengalir di nadiku? Lin Lei tidak tahu. Namun Lin Lei tiba-tiba menyadari bahwa ia sebenarnya sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran berdarah ini. Lin Lei segera melangkah ke samping, melewati lengan Hillman, dan terus menyaksikan pertempuran yang masih berlangsung 100 meter jauhnya. Lin Lei, jangan lihat. Hillman melihat Lin Lei berniat untuk terus menonton dan ia terkejut. Paman Hillman, aku tidak takut. Lin Lei menoleh untuk menatap Hillman sejenak. Hillman tiba-tiba menyadari kilatan merah kegembiraan di pupil mata Lin Lei. Karena terkejut, ia tidak lagi mencoba melarang Lin Lei menonton. Saat Lin Lei terus menyaksikan pertempuran dari jauh, ia melihat bahwa pertarungan itu mencapai puncak yang lebih berdarah. Dengan sebuah raungan, Velocidragon menoleh dan menggigit ke arah seorang prajurit, sementara cakar raksasanya menyapu ke arah prajurit lainnya. Ekornya yang seperti cambuk dan secepat kilat juga menyambar, mengincar prajurit ketiga. Para prajurit terdesak hingga harus menghentikan serangan mereka dan memilih mundur. Penyihir misterius di punggung Velocidragon masih belum bergerak. Ia membiarkan Velocidragon menangani ancaman yang ada sementara bibirnya terus bergumam. Tarian ular api. Suara dingin dari penyihir misterius itu tiba-tiba menggema, dan dalam sekejap mata, 7 ular api raksasa, masing-masing sepanjang puluhan meter muncul. Sambil melolong, mereka melesat menjauh dari sang penyihir ke segala arah. Setiap ular api tampak seperti makhluk hidup sungguhan, dengan sisik yang jelas dan tubuh raksasa yang menginspirasi ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Semua orang yang menonton terpana. Sihir elemen api tingkat 8 tarian ular api. Sekarang menjadi jelas bahwa selama ini, penyihir misterius itu sedang merapalkan mantra sihir. Ia sedang menyiapkan sihir elemen api tingkat 8 yang mengerikan ini. Mantra ini bisa melepaskan 7 ular api raksasa, yang masing-masing memiliki kekuatan serangan yang sangat mencengangkan. Bahkan kemampuan pertahanan mengerikan dari Velocidragon pun tidak akan mampu menahannya. Jika terkena, meskipun selamat, ia akan terluka parah. Jika berhadapan dengan penyihir tingkat 7, tim kecil itu mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi menghadapi penyihir tingkat 8, ditambah seekor Velocidragon, mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa penyihir misterius ini adalah seorang master tingkat 8. Itu tarian ular api. Cepat lari. Ekspresi wajah prajurit berambut merah itu berubah drastis, dan ia berteriak dengan suara lantang. 6 anggota tim kecil yang tersisa kini dipenuhi teror. Sudah terlambat, bersiaplah untuk baptisan kematian. Ucap sang penyihir misterius dengan suara dingin dan kejam, yang menusuk seperti belati dingin ke jantung para anggota tim kecil itu.